pagi Bapak Ibu. Salam sehat sejahtera untuk kita semua dan tentu saja kita semua dalam keadaan bahagia. Karena tadi sebelum Dokter Oscar kita sudah ngobrol dan sepertinya suara-suaranya happy. Ada suara-suara yang lain. Kita pagi hari ini kita akan langsung belajar dari Dokter Oscar mengenai khasiat beta mengatasi sakit sendi serta untuk mencegah kanker juga. Ada istilah tak kenal maka tak sayang, makanya kenalkan dulu. Saya Yuli Hartini, saya usia saya udah 61 tahun, ya udah 61 tahun, tapi bisa dilihat saya tetap sehat, tetap bahagia karena kita mengenali tubuh kita itu apa sih yang dibutuhkan seperti itu. Karena sehat adalah aset juga dan kita juga hari ini kita juga berkenalan lebih dalam lagi dengan Supahabu. Itulah setiap hari Sabtu di minggu pertama dan minggu ketiga kalau nggak salah itu adalah ada product orientation Supahabu yang dibawakan langsung oleh medical advisor Supahabu Dr. Oscar. Nah, Dr. Oscar sendiri ya usia hanya number ya, tapi ya ada yang nggak sampai number segitu Pak. Jadi bisa untuk untuk selalu kita menjaga kesehatan. Nah, Dokter Oscar sendiri beliau selain medical advisor Supahabu, beliau juga masih praktek sebagai dokter dan juga masih bekerja di satu rumah sakit besar. Dan beliau bukan hanya mengetahui tentang produk Supahabu itu hanya dari membacanya, tetapi beliau juga mengaplikasikannya. Dan beliau sangat luar biasa, sangat sabar, sangat telaten untuk membimbing kita, member Supahabu ataupun customer Supahabu, untuk melayani berbagai macam kasus kesehatan atau berbagai macam keluhan kayak gitu. Nah, pagi hari ini kita akan membicarakan tentang khasiat beta untuk mengatasi sakit sendi, dan beta ini luar biasanya selain untuk sendi dan tulang, dia juga untuk mencegah kanker. Nah, untuk lebih singkatnya lagi ya, Bapak Ibu sudah tidak sabar lagi, kita berdoa di dalam hati masing-masing dan kita akan mendengarkan langsung pemaparan apa sih itu beta, kenapa beta itu begitu luar biasanya. Bapak Ibu kita sambut dengan hati yang gembira, dengan hati yang terbuka untuk mendapatkan ilmu yang baru, karena ilmu adalah cahaya, ilmu yang datangnya dari ahlinya. Beliau adalah Dr. Oscar. Untuk Dr. Oscar, kami persilahkan untuk memulai presentasi produk Supahabu malam hari ini. Malam ya, siang hari ini. Mohon maaf. Silakan Dok. Terima kasih Bu Yuli. Terima kasih Bapak Ibu semua atas waktunya. Mohon maaf saya terlambat ya. Saya langsung mulai ya tentang beta. Ya sederhana kok, beta ini kan Bapak Ibu salah satu produk yang dibawakan itu beta. Jadi dia lebih mantep nanti ke ininya kemana, ke apa namanya, ke membernya ya, ke konsumennya ya. Jadi judul kita pada pagi hari ini adalah khasiat beta mengatasi sakit sendi serta mencegah kanker. Bapak Ibu, ini sedikit pengalaman dalam praktek maupun pengalaman pribadi ya. Waktu COVID pertama kali tersiar kabar, saya cuma nonton di TV ya, 2 menit ya, tolong dilihat waktunya 2 menit. Saya cuma nonton di TV, saya lihat kok parah bener ya di negara China, orang yang kena COVID hitungan hari meninggal, hitungan hari. Dalam hati saya, waduh serem amat ini gitu. Aduh mudah-mudahan jangan sampai ke Indonesia. Di negara kita dijadiin bahan bercandaan ya waktu itu, ingat nggak ya, dikirimlah di WA grup ya foto-foto negara kita betapa joroknya, betapa kotornya, sampai-sampai ada bercandaan bahkan virus COVID pun takut masuk Indonesia gitu ya. Ternyata COVID si virus itu benar-benar masuk ke Indonesia. Nah, ketika masuk, waduh saya udah makin ketakutan lagi ya. Tapi saya dalam hati aja. Nah, saya mikir, aduh ini belum ada obatnya, bagaimana ya gitu. Kemudian yang paling saya takutkan terjadi, saya kena akhirnya ya, pada saat itu di awal bulan, di akhir tahun 2020, ketika orang-orang merayakan malam tahun baru, saya merasakan badan demam menggigil,
sepertinya flu karena pada saat itu sudah mengerjakan ujian, jadi 3 hari kurang tidur ya, ujian sekolah. Kemudian saya masih sambil sekolah lagi, jadi ngerjain tugas itu kurang tidur, sehari cuma tidur 2-3 jam gitu. Nah, ketika saya kena COVID, ya itu saya nggak ketika malam tahun baru semua orang merayakan tiup trompet ya, main kembang api, saya sakit nih Bapak Ibu ya. Di PCR negatif, 3 hari kemudian PCR negatif. Hari ke-7 sejak pertama kali demam, di hari ke-7-nya PCR-nya positif. Yang saya takutkan terjadi, yaitu saya kena COVID. Ya, dalam hati kecil, matilah aku gitu ya. Benar-benar kena COVID yang beta, ya. Kemudian di awal 2021 bulan Januari kena COVID yang beta, kemudian dirawat di rumah sakit 1 bulan, hampir masuk ICU, berganti-ganti teman di kamar. Artinya berganti teman itu bagaimana? Bukan pulang, tapi teman yang ada di kamar, kita ngobrol ya, sama-sama sependeritaan ya, pakai oksigen gitu. 3 hari didatengin perawat, berdasarkan hasil medisnya perlu masuk ICU. Dan nggak pernah balik lagi. Saya nggak tahu apakah pulang ke rumah atau pulang ke rumah Tuhan ya. Sampai saya pernah mengalami kolaps dan akhirnya hampir mati ya. Tapi akhirnya sembuh. Di situ saya kenapa bisa sembuh? Pada saat itu ada teman mengirimkan albumin, teman sejawat. Oscar pakai albumin. Tapi pada saat itu albu belum lahir. Saya sebagai dokter dan taunya albumin itu adalah bagian dari protein dan salah satu nutrisi untuk tubuh kita. Saya meremehkan karena merasa udah dapat obat COVID, obat antivirus yang sekali infus harga obatnya 3 juta. Sekali infus gitu. Belum perlu antibiotik dosis tinggi. Bapak Ibu, apa yang saya dapatkan? Ya, selama 1 bulan tidak banyak perkembangan. Tapi ketika saya minum albumin, 1 minggu saya minum albumin, di dalam 1 minggu terakhir itulah akhirnya saya sembuh. Ya, akhirnya pulang dan perlu recovery sekitar 6 bulan masa perbaikannya. Bapak Ibu, inti yang saya mau ceritakan apa? Di saat itu, saya sebagai dokter dan sebagai warga masyarakat takut sama yang namanya virus yang belum ada obatnya. Kedua, selain takut, saya sendiri kena. Dan saya sebagai dokter nggak tahu obatnya apa. Karena memang tidak ada DOC-nya atau drug of choice untuk COVID. Drug of choice itu ini, obat COVID itu panduannya pakainya ini. Semua adalah panduan sementara. Antiviral, perbaikan kondisi, perbaikan status gizi, semua presentasi, semuanya hanya membahas adalah perbaikan nutrisi, gizi, dia ajarkan ibadah dan apa segala macam supaya tidak stres dan segala macam. Yang sampai saya mikir apa sih obat COVID ya? Sampai di November 2021 saya kenal dengan Supahabu dan Supahabu lahir di situ 15 November. Dan saya lihat isinya albumin, saya punya pengalaman sembuh dari COVID dengan albumin, saya coba. Sebagai dokter, ada pasien, tapi coba dengan perhitungan dan dengan dasar pengetahuan. Bukan coba-coba blind ya, bukan coba-coba tapi nggak tahu apa-apa gitu. Jangan ya. Saya coba ke pasien, nah ternyata sembuh Bapak Ibu. Maksud dari cerita ini apa? Ternyata Bapak Ibu, di dalam dunia kesehatan itu masih banyak misteri, masih banyak kondisi ya yang sebetulnya bisa diatasi dan bisa disembuhkan dan diobati dengan herbal. Kira-kira begitu ya. Nah, pagi ini siang hari ini kita bahas tentang khasiat beta mengatasi sakit sendi serta mencegah kanker. Kenapa? Ini 2 judulnya sederhana. Karena sakit sendi itu 90% akan dialami oleh kita semua ya. Sejalan dengan pertambahan usia. Pertama, kedua, sejalan dengan berat ringannya suatu pekerjaan. Ya. Cancer. Ada orang hidupnya sehat tapi ketika tua dia kena cancer. Nah, bagaimana kita menghindarinya? Apakah kita bisa dengan minum Supahabu Beta? Ya, insya Allah bisa. Ya, dari berbagai penelitian bisa. Ya, kenapa kok bisa? Nah, ini nanti kita lihat. Ya, di mana beta bekerja untuk mengatasi sendi dan mencegah kanker. Kita perlu kenal dulu dengan produk Supahabu Beta. Jadi Bapak Ibu sebelum bilang oh ini bisa buat ini buat itu, kenalkan dulu. Ini loh namanya Supahabu Beta. Ya. Bapak Ibu sebagai leader, sebagai member, sebagai pengguna, sebagai pasien mesti tahu yang kita minum itu apa, yang kita berikan ke orang itu apa, isinya apa, dosisnya berapa. Terus dia
gimana kok bisa nyembuhin, begitu ya Bapak Ibu. Jangan cuman makan ini nanti sembuh, mah gimana caranya? Ya mudah-mudahan aja, jangan ya, nanti bisa diomelin orang. Ini bercanda. Supabu beta isinya ada ingredientsnya, itu isinya itu ada 2 ya. Yang pertama ekstrak albumin dari ekstrak ikan gabus. Jadi albumin Bapak Ibu ada dari putih telur ya, sumber albumin itu banyak ya. Dari putih telur, dari albumin dari ikan gabus, juga albumin dari ikan-ikan lainnya. Nah, albumin dari ikan gabus, kenapa yang dipilih ikan gabus? Karena perbandingannya adalah dengan takaran yang sama, dengan gram yang sama, ya 100 gram dari albumin dari ikan gabus, 100 gram dengan albumin dari telur, itu perbandingannya 1:7. Jadi kadar albumin dalam 100 gram daging ikan gabus sama 100 gram telur, itu kadar albuminnya ikan gabus itu 7 kali lebih tinggi daripada putih telur. Ya, jadi makan 100 gram putih telur sama makan 100 gram daging ikan gabus, ya Bapak Ibu akan mendapatkan albumin itu 7 kali lebih banyak kalau yang dari ikan gabus. Karena itulah Supabu memilihnya yang dari ikan gabus. Lantas manfaat lainnya? Apakah sekedar dari ikan gabus? Ya tidak ya. Jadi albumin dari ikan gabus ini produk-produk dari Supabu ya sudah dipatenkan dengan ekstraksi tertentu, metode ekstraksi tertentu dengan tujuan supaya di atas 85% itu zat berkhasiatnya dapat masuk ke dalam penyerapan tubuh. Jadi tidak banyak yang terbuang. Kita makan yang jadi ampas dan terbuang tuh kurang lebih 10%. Ya, jadi 86-90% itu lebih terserap ke tubuh dengan metode ekstraksi ya yang sudah dipatenkan oleh Supabu. Pabriknya Nukleus Pharma. Selanjutnya selain albumin dari ikan gabus ya, Supabu beta ini juga dia mengandung ekstrak dari gamat mas. Gamat mas itu namanya Stricopus variegatus, kita sebut sebagai tripang mas. Ini gambar Supabu ya. Ini gambarnya Supabu ya Bapak Ibu. Satu box isinya 30 kapsul ya, terbagi dalam 6 strip. Satu strip di 5 strip ya, satu strip isinya 6 kapsul. Jadi ada 5 strip, satu strip 6 kapsul. Jadi bisa dibagi-bagi. Bapak Ibu bisa naruhnya, bisa dipencar-pencarin ya supaya nggak terpending saat minum Supabu beta. Hari ini aku udah minum beta belum ya? Ya ketinggalan di rumah boxnya. Ya nggak gitu ya. Jadi nanti ini ada 5 strip, satu strip di tas, satu strip di laci kantor, satu strip di dekat tempat tidur, satu strip di kotak obat. Jadi dimanapun kita aktivitas, ya kita bisa tetap selalu minum Supabu beta. Kemudian Supabu beta ini tadi dia baru albuminnya ya, kadar albuminnya itu 250 mg dan kadar gamat emasnya 250 mg. Satu kapsul dosisnya 500 mg. Kita bahas tentang albumin. Yang pertama, kandungannya albumin ya dari ikan gabus. Jadi fungsi albumin itu banyak Bapak Ibu. Sebagai dasar, di tubuh kita ini ada cairan yang namanya cairan di luar sel dan cairan di dalam sel. Cairan di luar sel dan di dalam sel itu dijaga dengan yang namanya suatu keseimbangan tekanan yang disebut sebagai tekanan onkotik. Nah, albumin ini dia menjaga tekanan onkotik di tubuh kita supaya seimbang, dan peranan albumin dalam menjaga tekanan onkotik itu sampai dengan 80%. Bayangin, dari tubuh kita 80%-nya tekanan onkotik, tekanan cairan di luar sel dan di dalam sel itu dijaga oleh albumin. Jadi kita perlu albumin nggak? Perlu. Yang kedua, albumin ini sebagai pengangkut dan pengikat. Jadi dia mengangkat dan membawa molekul serta metabolit obat yang kita minum. Jadi Bapak Ibu kalau sakit tipes, ya sakit apapun ya, minum obat rutin, obat hipertensi, jangan lupa minum albumin. Supaya apa? Supaya zat berkhasiat di dalam obat itu ada yang pengangkut, ada yang mengikat dan mengangkut. Siapa? Si albumin. Ini gambar struktur molekul albumin secara 3 dimensi. Fungsi albumin berikutnya adalah dia sebagai antiinflamasi atau sebagai anti peradangan. Jadi dia mencegah terjadinya bengkak ya dengan cara mempertahankan integritas mikrovaskuler, jaringan yang mengalami inflamasi, yang mengalami peradangan.
Berikutnya mempertahankan keseimbangan asam dan basa. Jadi dia berperan sebagai buffer, ya. Jadi albumin ini menjaga tubuh kita supaya kondisi tidak terlalu asam. Kenapa? Apa sih bahayanya kalau kondisi tubuh kita terlalu asam? Salah satunya bisa memicu kanker, ya, memicu terjadinya mutasi pada sel dan sel itu menjadi kanker, sel kanker. Berikutnya sebagai antioksidan, albumin dalam serum bertindak menghambat produksi radikal bebas. Oksidan atau radikal bebas, Bapak Ibu, itu bisa dihasilkan dari dalam tubuh kita sendiri, ya, ataupun kita dapat dari luar. Coba Bapak Ibu, kita sama-sama mereview, menilai diri kita. Kemarin seharian dari pagi sampai malam, ada nggak kita nggak kena polusi? Coba sambil ini kita ngobrol-ngobrol ya, berdiskusi ya. Pasti, ya, pasti saya yakin kita semua terpapar polusi, baik itu dari pagi sampai sore kita udah bebas, nggak kena polusi, pakai masker double 5 misalnya ya, bukan double 3 lagi, bukan double 2 lagi, double 5 ya, biar nggak kena polusi misalnya. Pakai kacamatanya yang pakai karet itu ya, kemana-mana pakai sarung tangan, nggak megang macam-macam ya. Begitu di rumah ada tamu, kita udah lepas semua alat-alatnya, ada tamu, tamunya ngerokok, nggak sengaja kehirup asap rokok ya. Akhirnya apa? Kena polusi. Kemudian udah jaga kemana-mana pakai APD, alat pelindung diri, keluar rumah pakai helm bahkan ya. Misalnya udah saking pengen jaga banget. Sampai di rumah makan makanan berpengawet ya, kena polusi lagi ya. Jadi penting sekali kita tetap minum albumin dengan dosis yang terukur. Supaya apa? Supaya dia bisa membersihkan tubuh kita dari polusi yang selalu memapar pada diri kita, yang membuat diri kita terpapar sehari-hari. Berikutnya sebagai antikoagulan, mencegah penggumpalan. Nah, ini penting bagi orang-orang yang apa? Yang udah 40 ke atas, yang darahnya udah mulai kental, yang udah mulai pusing-pusing, tegang-tegang di leher ya, bukan tegang yang lain ya. Maksudnya tegang bukan tegang di pundak ya. Tegangnya tegang-tegang di leher ya, di kepala ya, gitu. Jadi kita pakai albumin untuk mencegah penggumpalan. Ya, jangan sampai akhirnya nanti itu jadi stroke. Yang berikutnya lagi menghambat agregasi trombosit, yaitu mengurangi risiko terjadinya serangan jantung koroner dan stroke. Ini semua ada jurnalnya Bapak Ibu, jadi bukan sekedar klaim, bukan sekedar bilang-bilang, enggak ya, ini semua ada jurnalnya. Itu tadi kita bahas tentang albumin ya, kan supabu beta isi cuma 2, sederhana kok, albumin sama gammat emas. Ya Bapak Ibu hafalin tadi fungsinya ya, yang albumin buat apa aja sih, sehingga nanti ketika ketemu pasien, Bapak Ibu bisa seperti sebagai perpanjangan tangannya dokter, ya, mengobati orang dan secara otomatis kan memberi manfaat. Nah ini kita lihat gambarnya gammat emas. Ini Bapak Ibu, gammat emas kayak begini, ya. Kalau kita lihat bentuknya begini serem ya, Bapak Ibu bayangin bentuk kayak begini, kita masak terus dimakan. Saya kalau dikasih kayak gini saya bingung gimana makannya ya. Terus bagaimana, apa yang bisa dimakan, bagian yang mana yang bisa dimakan ya. Nah tapi untungnya ya kita nggak usah repot-repot ya. Ini semua gammat emas ini yang bentuknya seperti ini ya, bentuknya serem tapi bermanfaat tinggi bagi tubuh kita, sudah dibuat dalam bentuk yang sederhana, ya, dalam bentuk yang mudah diserap tanpa mengurangi kadar nutrisinya oleh supabu ya, dalam bentuk supabu beta. Ini gambarnya ya. Nah ini, jadi Bapak Ibu, si Streptococcus variegatus ini atau gammat emas, dia mengandung cell growth factor atau faktor pertumbuhan yang merangsang pertumbuhan di dalam Streptococcus variegatus. Faktor pertumbuhan ini bersifat sebagai pro-regenerasi sel yang sangat tinggi. Fungsinya apa? Jadi kalau kita luka, ya kita minum supabu beta. Tapi tidak dengan dosis yang tinggi-tinggi. Karena kenapa? Kalau terlalu tinggi, justru dia sebagai apa? Pengencer darah. Jadi kalau luka, minum supabu beta, tapi dosis tidak perlu tinggi. Misalkan sehari 2 kali, atau paling banyak sehari 3 kali. Gammat emas ini juga dia mengandung protein dan asam lemak esensial yang poten dan memperkuat sel hati. Kemudian protein dan asam lemak dari gammat emas ini dia akan membuat sel hati mengeluarkan antibodi. Antibodi apa? Terhadap virus
hepatitis. Ya, jadi virus hepatitis itu sangat mudah menular ya. Jadi saran saya Bapak Ibu ke lab ya, mungkin hari ini atau besok kalau ada waktu, periksa tubuhnya ada hepatitis B-nya nggak? Ya, nanti mereka tahu ABSAG dan anti HBV nama pemeriksaannya. Ya, nanti diperiksa, dicek, kalau ternyata negatif, buru-buru deh vaksin anti hepatitis B. Kemudian rajin minum beta. Jangan sampai kena hepatitis B. Kalau udah kena, ya nanti di kemudian hari ini bukan akutin, dia bisa berkembang, ya menjadi kanker hati, menjadi sirosis hepatis. Kemudian Trichomonas variegatus ini gamat emas, dia mengandung vitamin B1, B2, dan B3. Dalam fungsi saraf, kombinasi vitamin-vitamin ini sangat penting untuk perbaikan fungsi saraf. Kalau nggak sakit perlu nggak? Perlu. Kenapa? Karena dengan bertambah usia, dengan adanya stres pekerjaan, stres dalam hal apapun ya, itu banyak loh saraf-saraf kita yang akhirnya rusak. Itu perlu diapain? Perlu digantikan dengan sel-sel saraf yang baru. Ya, salah satunya dengan mengkonsumsi Supabu beta. Sekarang kita lihat, Supabu beta ini atau gamat emas ini dia mengandung vitamin A Bapak Ibu. Ya, kita lihat vitamin A ini fungsinya buat apa? Ya, pertama menjaga kesehatan mata, ya menurunkan risiko rabun senja. Ini sangat penting bagi anak-anak usia sekolah, di mana harus selalu belajar, harus selalu membaca dan sering membaca. Di setiap kesempatan di kamar, di meja belajar, di mana mereka harus membaca karena begitu banyak tugas, begitu banyak yang harus mereka baca. Ya, sehingga kita kasih ini Supabu beta yang mengandung gamat emas. Vitamin A-nya ini untuk menurunkan risiko mata minus atau rabun senja. Berikutnya vitamin A ini untuk perkembangan sel sperma dan sel telur. Jadi Bapak Ibu yang ingin subur, ya, ingin subur, sesudah misalnya ada infeksi di saluran kelaminnya, ya, infeksi parasit, misalnya rubella, ya, tokso gitu. Kalau itu semua udah diobatin, tinggal kita memacu pertumbuhan sel telur. Ya kan parasitnya udah dimatiin, udah diberesin. Kita minum suplemen yang bisa memacu kesuburan, ya. Salah satunya adalah dengan gamat emas ini, ya, dia vitamin A-nya ini untuk membantu perkembangan sel sperma dan sel telur. Kemudian mencegah kerusakan kolagen dan meningkatkan produksi kolagen di dalam tubuh kita. Bapak Ibu cobain deh, kalau minum beta secara rutin, jangan dalam 1 bulan ya, kita menilainya 6 bulan sampai 1 tahun. Tapi rutin ya, sehari 3 kali. Jangan pernah putus. Lihat dalam 1 tahun. Nanti seolah-olah badan Bapak Ibu nggak menua. Orang akan lihat begitu nanti ya kita mungkin Natal ke rumah saudara, hari Natal ya, atau yang berlebaran, atau yang merayakan Imlek, ketika kumpul-kumpul nanti orang lain yang akan bilang, kok kamu nggak berubah ya, bisa terpana gitu, lihat dari atas ke bawah ya, kok kulitnya nggak berubah, umur berapa sekarang? 45. Ah, yang benar, ah bohong kali. Nah, kenapa? Karena kulit-kulitnya itu masih kencang. Ya, kenapa? Ya ini karena adanya vitamin A pada gamat, ya, dan dia meningkatkan produksi kolagen, sudah meningkatkan produksinya, mencegah ya supaya si kolagennya itu nggak cepat rusak. Tujuannya untuk membantu elastisitas dan kekencangan kulit. Berikutnya mengurangi risiko terjadinya kanker. Nah, gimana kok vitamin A bisa mencegah terjadi kanker? Bisa. Karena vitamin A ini salah satunya dia bersifat sebagai antioksidan. Gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu, ini gamat ini bisa sebagai anti kanker, orang bingung. Ah, yang benar, betul. Salah satunya adalah dia mengandung vitamin A sebagai antioksidan, ya. Namun kalau vitamin A ini terlalu banyak, berlebihan bisa bersifat sebagai prooksidan. Tapi kalau banyaknya terlalu banyak, ya paling sehari harus minum 50 kapsul, 40 kapsul gitu ya. Tapi nggak mungkin kan kita minum segitu banyak. Vitamin A ini juga menunjang pertumbuhan janin. Jadi bagi yang hamil ya, kira-kira di atas 6 bulan ya, di atas 6 bulan, setelah 6 bulan ke atas minum Supabu beta ini. Karena menunjang pertumbuhan janin.
nanti anak yang lahir dia cenderung lebih tinggi dan struktur tulangnya lebih padat. Kemudian ini meningkatkan imunitas pada ibu hamil nggak gampang sakit dengan adanya vitamin A pada supabu beta, dan menjaga kepadatan sel tulang. Nah, siapa yang nggak butuh sel tulangnya padat? Ya, saya aja butuh. Iya dong, umur saya udah 44, ya. 15 tahun lagi, waduh, kalau nggak dijaga-jaga, kepleset dikit patah, ya. Jadi udah jadi manula. Jadi mulai dari sekarang tuh saya minum supabu beta, ya. Bapak Ibu juga. Berikutnya, tadi vitamin B1, B2, B3. Sekarang kita lebih spesifik ya, lebih ke dalam. Vitamin B1, jadi gini Bapak Ibu, vitamin B1 itu dia bisa memperbaiki fungsi otak. Ya, dia mengurangi stres. Caranya gimana? Dengan cara mengendalikan mood dan gangguan fisik akibat stres. Pernah nggak ada member atau pasiennya member, begitu minum beta bilang, kok saya minum beta jadi ngantuk ya? Ya itu, karena ada vitamin B1-nya. Ya. Kemudian B1 ini menjaga gula darah, Bapak Ibu. Ya, di dalam ilmu gizi, B1 ini dia bersifat sebagai anti hiperglikemik. Jadi dia bersifat menurunkan kadar gula darah dan mencegah penyakit beri-beri. Ya, mencegah penyakit beri-beri itu yang tubuh seseorang terlalu banyak asam pirufat. Jadi tubuhnya terlalu banyak asam pirufat, ya, karena kekurangan B1, kakinya bengkak-bengkak seperti bengkaknya gembung-gembung gitu seperti bulu domba ya. Jadi disebut sebagai penyakit beri-beri. Selanjutnya supabu beta ini atau gamat emas ini dia mengandung B2. B2 mencegah katarak ya. Sebelum kita kena katarak, kita minum supabu beta. Mengatasi migrain bagi yang sering-sering migrain ya, pusing sebelah ya. Menjaga kesehatan kulit dan rambut ya, caranya gimana? Dengan struktur kolagennya ya. Membantu penyerapan gizi, mencegah penyumbatan pembuluh darah. Ini penting bagi orang-orang yang 40 ke atas supaya jangan 45 50 jadi langganan berobat jantung. Menjaga kesehatan liver ya, kesehatan hati bukan perasaan ya, tapi liver. Membantu pembentukan energi, yaitu merubah karbohidrat menjadi energi yang siap pakai, disebut sebagai ATP. Jadi vitamin B2 ini Bapak Ibu, dia membantu perubahan karbohidrat kasar, ya karbohidrat kompleks menjadi ATP, yaitu zat gula yang siap pakai untuk energi, untuk kita berlari, kita berolahraga, kita bertanding, kita bekerja, kan kita berpikir pakai energi ya. Jadi kalau kurang B2 ya itu badannya letih, lemah, lesu ya. Kemudian B3, nah B3 ini lebih cenderung untuk kulit. Tapi banyak yang nggak tahu bahwa, banyak juga yang kurang tahu bahwa B3 ini selain fungsinya untuk kulit dan kecantikan, kalau bagi pria untuk tampan ya, kulitnya bagus, kulitnya bersih, pastikan banyak dong yang suka ya. Nanti lawan jenisnya. Nah, B3 ini dia mengendalikan kolesterol, Bapak Ibu. Dia menjaga kadar kolesterol. Caranya gimana? Dia akan membantu meningkatkan kadar kolesterol baik, yaitu HDL, high density lipoprotein, ya, dan dia menurunkan kadar LDL. Ya, ini saya belum tambahkan, dan menurunkan LDL, meningkatkan HDL dan menurunkan LDL. Ini kurang ditambahin menurunkan LDL. Ini saya belum ketik. Ya. Menyeimbangkan kadar kolesterol yang bisa menjadi penyebab diabetes. Kemudian B3 atau niacin ini mengatasi gangguan schizofren dan menjaga kesehatan kulit. Umumnya orang lebih tahu B3 ini untuk kulit umumnya ya. Di dalam produk-produk kosmetik Bapak Ibu sering ditambahkan vitamin B3. Untuk apa? Whitening ya. Kalau kan sekarang lagi musim pengen jadi Korea ya. Dari bentuk apa pengen jadi bentuknya jadi kayak Korea ya. Nah, itu kosmetiknya banyak menambahkan B3 ya. Ini rahasia racikan lah ya, nggak apa-apa. Ini Bapak Ibu juga harus bisa menguasai ya. Jadi B3 ini dia ternyata bisa untuk schizofren. Schizofren itu apa? Sakit jiwa ya. Jadi orang kalau kurang B3 itu karena stresor mental dan segala macam mudah menjadi schizofren ya. Nah, B3 ini mengatasi gangguan schizofren. Jadi orang-orang yang schizofren itu nanti dia akan lebih terkendali. Orang-orang sakit jiwa ya,
nanti dia akan lebih kembali normal. Seringkali orang itu tidak rutin dalam jangka panjang. Jadi hanya minum obatnya yang diminumin obat penenang aja, obat tidur aja ya. Ya nggak bisa ya, orang schizofren kasih B3, kasih supabu beta. Nah dari sini Bapak Ibu udah ada tambahan ya. Jadi orang Alzheimer ya yang tangannya gini ya, defisit neurologis di pusat, kasih supabu beta ya. Yang stres susah tidur, mau tidur mikirin yang lain-lain ya, minum supabu beta. Nah, ketika tidurnya cukup, maka nanti besoknya dia akan bisa bekerja maksimal. Selanjutnya tadi vitamin A, kemudian B1, B2, B3, supabu beta ini juga mengandung mineral ya Bapak Ibu. Mineral-mineral yang terkandung di dalam supabu beta ini ya berguna untuk mengaktifkan sel darah putih. Ini nanti kaitannya dengan sistem imunitas ya, seperti pengalaman saya dulu ya, sakit dikasih mineral ya, mineral kapsul ditambah albumin ya, dan sekarang lahirlah yang namanya supabu beta. Waktu saya kena COVID ya dikasih kapsul mineral gitu. Ternyata di kemudahan ini saya baru setelah saya kaitkan ya, saya kaitkan dengan ilmu gizi. Oh iya, karena dia mengaktifkan sel darah putih dan meningkatkan imunitas. Mengurangi peradangan dengan caranya merendahkan stres oksidatif pada tingkat sel. Mineral pada supabu beta ini mempercepat penyembuhan luka dengan cara memproduksi kolagen. Mineralnya juga berguna bagi kesuburan dengan cara meningkatkan hormon testosteron pada supabu beta, memperbaiki pertumbuhan badan, dan fungsi kognitif dan motorik. Maksudnya apa ini? Ini Bapak Ibu, bagi orang-orang yang dia nggak bisa nulis indah, dia nggak bisa gerakan motorik itu ada motorik kasar, motorik halus. Motorik kasar meninju, ya, mendorong, menarik itu motorik kasar, menginjak, ya. Motorik halus menyulam, ya, menulis yang rapi, membuat sesuatu yang perlu teliti, menggambar dengan secara teliti ya. Nah, itu diperlukan suatu motorik halus. Fungsi kognitif yaitu fungsi kita bisa melihat, menggambar dengan secara detail ya, melakukan sesuatu keterampilan dengan yang kecil-kecil tapi secara detail. Nah, itu fungsi kognitif. Kemudian kandungan mineral pada supabu ini juga dia membentuk sel tulang baru dan menjaga kepadatan tulang. Ya penting ya untuk usia 40 tahun ke atas. Kemudian mineral pada supabu beta ini menjaga kinerja insulin. Jadi menjaga kinerja insulin dengan cara apa? Dia mengaktifasi fungsi dari insulin. Jadi insulinnya itu dimaksimalkan kinerja dari insulin alami tubuh kita. Kalau insulin alami tubuh kita kerjanya maksimal oleh mineral yang terkandung dalam supabu beta, sehingga kadar gula darah kita selalu berada dalam tahap yang terkendali. Apa yang kita harapkan? Terhindar dari diabetes. Tadi ada vitamin A, vitamin B1, B2, B3, kemudian adanya mineral. Nah, sekarang di dalam gamat itu ada protein, Bapak Ibu. Di mana fungsi golongan-golongan protein yang terdapat di dalam gamat ini atau gamat emas atau Strecopus variegatus ini, ya, manfaat yang pertama dia meningkatkan kualitas tidur. Jadi caranya dia memiliki efek menenangkan otak. Yang kedua, mencegah tubuh dari kecanduan gula. Jadi caranya gini, mengubah zat gula menjadi energi. Maksudnya gimana dok? Nih penting bagi Bapak Ibu yang pengen badannya kurus, pengen berat badannya turun. Ya, jadi makan jangan terlalu banyak, ya rutin minum beta. Nah Pak Todi pengen kurus, ya saya pernah Pak Todi pengen kurus. Pak Todi caranya minum makan yang cukup, setiap selesai makan minum supabu beta. Kenapa? Supabu beta ini protein arginin dalam supabu beta ini dia caranya mengubah zat gula menjadi energi. Jadi zat gula yang ada di badan kita dirubah jadi energi. Kita makan nih, kan makan itu jadi zat gula. Zat gula itu cepat-cepat oleh protein yang terdapat pada supabu beta, si zat gula ini cepat-cepat dibakar jadi energi. Contoh Bapak Ibu, zat gula itu ibaratnya minyak mentah, ya. Minyak mentah, kemudian zat yang menjadi energi yaitu ATP, itu contohnya adalah bensin yang siap pakai. Coba
mobil kendaraan kita, mobil atau motor kita masukin minyak mentah, ya nggak bisa jalan, ya dia harus diproduksi dulu sedemikian rupa menjadi siap pakai. Nah, Supabu beta, ini gamat emasnya, proteinnya dia merubah gula yang masuk ke dalam tubuh kita menjadi energi. Pertama, kedua, karena tubuh kita kaya energi, akhirnya apa? Tubuh kita kalau banyak kandungan energinya nggak akan nagih. Maksudnya apa? Nggak akan membuat kita jadi lapar. Pertama. Kedua, tidak akan membuat lidah kita tuh kepinginnya makan mulu. Kenapa? Karena kandungan energinya cukup. Jadi zat gulanya tuh dibakar, gula kamu jangan nganggur, ayo jadi energi siap pakai. Kamu ngapain gula? Tidur sini. Ayo, kamu jadi energi yang siap pakai. Nah, akhirnya apa? Kita aktif, ya kita aktif, aktivitas kita membakar cadangan lemak, ya otomatis apa? Turun berat badannya. Ya. Dan kita juga tidak akan kecanduan gula, nggak kepinginnya jajan yang manis-manis terus ya. Gitu. Yang ketiga, membangun helaian DNA dan RNA sebagai antioksidan. Jadi protein dalam Supabu beta ini ya dia membangun struktur double helix. DNA itu artinya double dinucleic acid ya. Jadi double helix, struktur DNA manusia itu double helix ya. Jadi ada struktur DNA itu ada beberapa bagian yang mengalami kerusakan dengan sejalannya kehidupan kita ya, dengan sejalannya kehidupan dan aktivitas kita itu banyak yang rusak Bapak Ibu. Itu diperbaiki, di recovery oleh protein yang terdapat pada gamat. Kenapa? Pentingnya apa sih kalau DNA rusak? Besar Bapak Ibu efeknya. Kalau DNA dan RNA dalam sel, jadi urutannya gini, sel, di dalam sel itu ada kromosom. Di dalam kromosom ada lagi yang paling kecil namanya DNA. Urutannya gitu. Sel aja kecil ya, kita lihat begini nggak kelihatan sel ya. Sel, kromosom, di dalam kromosom itu ada DNA ya. DNA dinucleic acid ya. Ini dia kalau ada yang rusak dan tidak kita ganti, menyebabkan apa? Sel itu DNA-nya rusak dan tidak kita tambal, kita perbaiki, tidak kita ganti struktur yang rusak. Selnya akan apa? Mengalami mutasi. Kalau sel mengalami mutasi, dia akan menjadi apa? Sel ganas, yaitu kanker. Jadi kalau ditanya, bagaimana kok bisa gamat emas sebagai anti kanker? Salah satunya dia memperbaiki sel sehat kita yang mulai rusak dari struktur DNA-nya. Struktur DNA-nya rusak, diperbaiki dari bagian yang paling kecil, yaitu dari DNA-nya yang bagian-bagian yang patah, yang lepas ya, atau yang hilang, itu nanti dilengkapi oleh protein yang terdapat di dalam Supabu beta ya, dari gamat emasnya. Gitu. Jadi bukan kankernya, nanti ada lagi kandungan yang bisa untuk menyerang kanker. Berikutnya, membangun helaian DNA selain dia berfungsi sebagai mencegah kanker, mencegah yang namanya pengerasan arteri. Jadi kalau arteri atau pembuluh darah kita kaku Bapak Ibu, itu akan menciptakan tubuh kita apa? Hipertensi. Sejatinya pembuluh darah itu harus elastis. Kalau pembuluh darah kita kaku, maka akan terjadinya hipertensi gitu. Yang keempat, protein pada Supabu beta ini sebagai transporternya. Proteinnya dalam Supabu beta yaitu dari gamat, dia sebagai transporter menyuplai energi yang tadi siap pakai, jadi gula dibikin jadi energi siap, jadi zat siap pakai yaitu ATP, ya. ATP-nya pun dianterin ke otot oleh siapa? Oleh protein dalam Supabu beta ini, ya, protein dari gamat. Luar biasa ya. Jadi dia membantu energi menjadi energi siap pakai, sumber energi menjadi energi siap pakai yaitu zat gula menjadi ATP. Kemudian setelah menjadi ATP itu pun diantarin juga oleh protein di dalam Supabu beta dari gamat ini ke otot. Dan yang penting apa? Sistem saraf pusat ke otak kita. Yang kelima, menjaga kesehatan prostat. Bapak Ibu, supaya prostat tidak membesar bagi laki-laki, ya, prostat hanya ada pada laki-laki ya, tidak ada pada wanita. Menjaga kesehatan prostat. Supaya prostat tidak membesar, dan dari penelitian, prostat yang sudah mulai membesar, dia akan mengalami pengecilan dengan pemberian 1 gram
kurang lebih 800 miligram gamat emas dari supabu beta, ya. Jadi supaya prostat yang sudah membesar itu dia perlahan-lahan mengecil, ya, dikasih 1 hari 1 gram. 1 gram itu setara dengan 1000 miligram. Nah, Bapak Ibu, 1 kapsul supabu beta mengandung gamatnya itu 250 miligram. Jadi kalau kita butuh 1000 miligram, sehari kita makan berapa? 4. Makan 6 boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa, ya. Jadi lebih-lebih dikit nggak apa-apa. Yang keenam, membantu otak menerima dan mengirimkan pesan. Ya, ini bagi yang merasa lemot, bagi merasa yang kalau bekerja atau membaca kok daya tangkapnya kurang, ya, gara-gara pernah kena COVID, misalnya, ya, pernah kena COVID berat, ya, itu. Supaya kembali cepat berpikir, ya, minum gamat supabu beta ini yang mengandung gamat emas, ya, karena membantu otak untuk menerima, untuk kita berusaha menilai setiap masukan dan mengirimkan pesan. Jadi ketika kita menerima pesan, tubuh kita akan menerjemahkan pesan tersebut. Nah, bagi orang yang lemot, diajak ngomong dia akan dikira lama gitu. Ngerti? Diam dulu. Iya gitu. Yang paling parah ngerti? Iya, apa? Nggak tahu. Nah, jangan ya. Itu udah hancur banget, jangan ya. Jadi kandungan protein ini pada supabu beta dia membantu otak menerima dan mengirimkan pesan. Jadi Bapak Ibu akan aktif otaknya. Kalau otaknya aktif, berpikiran cepat, menerima pesan dan kita mendeskripsikan pesan yang kita terima itu dengan cepat, efeknya apa? Kita akan cepat dalam mengerjakan setiap hal, dalam berbisnis, dalam bekerja, ya, sehingga bagi yang berkarir karirnya cepat naik, bagi yang berbisnis bisnisnya jadi cepat berkembang karena dia berpikirnya cepat. Yang ketujuh, menjaga kadar HbA1c, yaitu caranya gimana protein dalam gamat ini menjaga kadar HbA1c, ya, dengan cara mengubah gula dan lemak menjadi energi. Jadi kandungan gula, tabungan energi itu bentuknya lemak, ya, di badan kita dipecah, ya, dilarutkan menjadi energi. Otomatis orang-orang diabetes yang rutin minum supabu beta, ketika 3 bulan dicek kembali, diperiksa kembali kadar HbA1c, ya Bapak Ibu, ya, rata-rata, ya, itu mengalami perbaikan HbA1c itu turun ke arah yang normal, ke arah perbaikan dan ke arah nilai orang yang bukan diabetes. Berikutnya, protein pada supabu beta ini mencegah pengeroposan dan pengapuran tulang belakang. Nah, ini suatu kondisi yang sering terjadi. Bapak Ibu sering nggak temuin pasiennya pengapuran belakang, ya. Ya itu dia kurang supabu beta. Kasih supabu beta. Kenapa? Karena dengan cara apa dia mencegah pengeroposan dan pengapuran tulang belakang? Supabu beta ini dia akan membantu mengantarkan kalium ke tulang medula spinalis, ke tulang belakang kita. Kalau tulang belakang kita mendapatkan asupan kalium yang cukup, kalium ya bukan kalsium. Kalium yang cukup itu akan mengatasi pengapuran, mencegah pengapuran, dan menjaga tulang belakang kita dari pengeroposan. Bahaya nggak kalau tulang belakang pengeroposan? Oh, bahaya, ya. Kepleset jatuh, tulang belakangnya patah, lumpuh. Ya, jatuh dari misalkan terpleset di kamar mandi, ya. Habis hujan-hujanan menggunakan alas kaki, entah sepatu atau sendal yang licin, nggak sengaja, lagi terburu-buru terpleset, jatuh, tulang belakangnya ternyata rapuh, ya, banyak patahan dan kena sarafnya, bisa terjadi kelumpuhan. Nah, jadi sebelum itu terjadi kita kasih yang namanya beta, ya. Nah, ini sekarang untuk kanker, kok bisa ya supabu beta buat kanker, ya? Caranya gini, kita perlu tahu dulu sebenarnya kanker itu apa sih, ya, dasarnya, ya. Nggak apa-apa ya kita belajar sama-sama, ya. Mungkin di sini kan ilmunya bermacam-macam, ada yang lebih tinggi, yang udah mengerti, ya. Namun mungkin ada juga yang belum, ya. Biar sama rata. Kanker itu terjadi akibat perubahan sel. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, sel normal itu dia berubah. Kenapa dia bisa berubah? Dari itu tadi, dimulai dari kerusakan struktur DNA-nya.
bisa juga kanker itu terjadi karena kita mengalami infeksi. Nah, nanti saya diskusi ya, kenapa kok bisa terjadi kanker. Intinya kanker itu terjadi karena perubahan sel. Kemudian sel tersebut melepas diri dari mekanisme pengaturan yang tumbuh secara normal. Jadi karena sel itu mengalami kerusakan, harusnya dia tumbuh normal, tapi dia tumbuh tidak normal atau abnormal, gitu, sehingga dia menjadi sel yang ganas. Perkembangan sel kanker diawali dengan klon, yaitu kopian ya, sel yang tadi ya dia membelah, ya, kemudian mengalami perubahan genetik pada gen-gen pengatur pertumbuhan. Yang tadinya dia harusnya pertumbuhannya rutin ya, setiap 21 hari, setiap 30 hari misalnya. Sel tersebut tumbuh lebih cepat. Kemudian misalkan setiap 3 hari, setiap 2 hari, setiap 5 hari, ya, jadi nggak terkendali. Yang lama belum rusak dia udah tumbuh lagi. Akhirnya apa? Tidak terkendali. Nah, itu disebut sebagai salah satunya kanker. Nah, bagaimana supabu beta bekerja sebagai anti kanker? Caranya, supabu beta ya, dia merusak DNA. Jadi kanker itu ada DNA-nya Bapak Ibu, intinya. Nah, inti dari sel kanker itu dirusak oleh supabu beta. Ketika intinya rusak, ya, si kankernya ngapain? Dia bisa berkembang nggak? Nggak bisa, kan udah rusak intinya. Ya, intinya rusak. Kalau intinya udah rusak, maka replikasi berhenti. Replikasi itu dia beranak dari satu nih Bapak Ibu ya, itu jadi dua nih. Ini sel kanker kayak begini. Nah, dua begini ya nanti dia berkembang lagi gitu. Tapi cara berkembangnya cepat. Jadi dari awal begini satu ya, dia langsung begini. Nah, ini nanti kaki-kaki ini kakinya akan lepas, dia akan menjadi ujungnya akan menjadi induk kanker. Ini akan jadi induk kanker, ini induk kanker. Nah, kalau inti yang di dalam sel kanker ini kita bom, kita hancurkan dengan supabu beta, dia tidak, ini sel kanker ya, dia tidak akan beranak begini ya. Dia kita hancurin ya udah, dia tidak akan bereplikasi, dia tidak akan beranak. Sehingga menghentikan proses membelahnya sel kanker. Nah, kemudian itu tadi ya fungsi-fungsi kandungan-kandungannya, buat apa aja Alzheimer sebagai anti kanker. Nah, sekarang supabu beta sebagai memperbaiki sendi. Kenapa? Karena supabu beta yaitu Streptococcus variegatusnya ya, gamat emasnya, dia mengandung glukosamin untuk mengurangi gejala osteoartritis. Osteoartritis ini artinya peradangan pada sendi. Jadi glukosamin itu sebagai prekursor dari yang namanya glikoaminoglikan yang menyusun jaringan kartilago sendi. Kalau saya terjemahkan Bapak Ibu, jadi jaringan kartilago sendi, jaringan tulang rawan ya, namanya disebut sebagai kartilago ya. Itu penyusunnya ya, terdiri dari struktur glikoaminoglikan. Gitu. Jadi penyusunnya itu glikoaminoglikan. Ini yang rusak ya, yang atas yang normal. Ini yang mengalami peradangan, ini yang normal. Kemudian glukosamin menstimulasi produksi tulang rawan, jadi merangsang pertumbuhan tulang rawan dan menghambat enzim yang menghancurkan tulang rawan. Jadi enzim yang membuat tulang rawan hancur dihambat dan dia merangsang pertumbuhan sel tulang rawan. Juga ini terpotong ya maaf, sebagai substrat untuk biosintesis kondroitin sulfat. Jadi glukosamin ini sebagai substansi untuk biosintesis kondroitin sulfat, yaitu pembentukan kondroitin sulfat, asam hyaluronat dan makromolekul lain yang terdapat di dalam matriks tulang rawan. Matriks itu jaringan. Jadi di dalam jaringan tulang rawan itu ada namanya kondroitin sulfat ya, asam hyaluronat dan makromolekul lain ya. Nah, itu sintesisnya, pembentukannya itu dibentuk oleh glukosamin gitu ya. Pada bagian lain juga glukosamin ini sebagai anti nyeri. Jadi sendi-sendi yang nyeri itu bisa dikurangi dengan pemberian glukosamin. Gitu. Jadi dia memperbaiki struktur kartilagonya, struktur tulang rawan. Ini yang kuning, yang biru ini bone atau tulang, yang merah ini kartilago ya. Dia memperbaiki struktur kartilagonya, tulang rawannya. Ini tulang rawan yang bagus ya, dia rata ya, permukaannya tidak ada pecahan. Nah, ini yang mengalami peradangan.
Beda ya, ini merahnya merah tua ya. Ini merahnya merah cherry red ya. Merah terang ya, karena mengalami peradangan, mengalami inflamasi. Kemudian dia harusnya kan tipis gini. Ini enggak karu-karuan bentuknya ya, melebar ke sini karena dia meradang, jadi dia membesar. Ya, gitu. Jadi bagaimana supabu beta memperbaiki sendi, yaitu dia memperbaiki strukturnya, dia merangsang pembentukan substrat dari kartilago atau tulang rawan, kemudian dia mencegah terbentuknya enzim yang merusak tulang rawan. Sekian Bapak Ibu presentasi dari saya yang sederhana. Mudah-mudahan dari bahasan sederhana kita ini kita bisa menarik banyak manfaat dari supabu beta, dan semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua dalam memberikan pertolongan dan manfaat bagi orang lain. Sekian, saya kembalikan kepada Ibu Yuli dan Pak Todi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, terima kasih Dokter Oscar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini Bu Sylvie juga sudah memberikan respon. Wah, ilmunya luar biasa sekali. Dia sangat-sangat menambah wawasan, menambah wacana, dan ilmu itu kan cahaya ya Dok. Ketika banyak ilmu itu kayaknya segala kegelapan yang tadinya bundet ya, you know is bundet Dok. Maksudnya kayak yang ruwet kayak gitu, wah, oh ternyata kelihatan jalannya kayak gitu. Dan supabu beta ternyata juga untuk teman-teman yang mungkin DDR, tahu nggak Dok DDR? Apa itu? Yang daya dongnya rendah. Oh. Iya, kadang-kadang kita ketemu orang yang DDR itu, aduh perlu kesabaran. Tapi dengan supabu beta ini juga kita menjadi lebih sabar. Saya ada pengalaman Dok sebelum ada pertanyaan. Jadi beberapa hari yang lalu, hari Sabtu, ada klien yang pesen alpha, ya kan, pesen alpha karena GERD, tapi salah kirim dikasih beta, tapi dia minum aja gitu. Nah, ketika saya tanya gitu, kondisinya baik gitu, terus kemudian dia testimoni juga kalau, oh saya minum beta tuh Bu, dia bilang gitu. Apa yang dirasakan kok? Saya bilang gitu. Yang saya rasakan itu Bu, pesan kok saya 2 hari ini ngegoes luar kota, maksudnya ngegoes kan jauh-jauh ya kalau sekarang itu ya Dok. Itu kok nggak ada capeknya. Itu yang pertama. Terus kemudian 2 hari yang lalu ada teman atau relasi atau ya seorang pengusaha yang dia stroke, terus kemudian karena tekanan darah tinggi dan diabetes, dan kalau disentuh aja sakit. Jadi kalau disentuh aja sakit, persendian juga sakit. Nah, pertama kali saya tengok, saya besuk itu, saya sentuh, kemudian saya angkat tangannya tuh, dia bilang, oh sakit Bu Yuli. Oh gitu, oke baik. Pak, ini saya ada produk bagus, ini udah ya saya jelaskan secara singkat, kemudian Bapak minum ya, sekarang Bapak udah makan belum? Sudah. Pada saat itu Dok, itu saya minta untuk minum supabu beta karena sudah siap. Sambil ngobrol gitu sana kemari, sharing kayak gitu pengalaman beliau, dan beliaunya nih cadel. Begitu saya pulang beberapa waktu kemudian saya tanya lagi, biasanya Dok, saya yang tadinya saya angkat ini dia sakit, itu nggak sakit. Jadi dengan teknologi dan dengan kandungan supabu beta itu ternyata dahsyat banget. Itu pengalaman saya Dok, ini luar biasa, dan terima kasih dokter udah untuk penjelasannya, dan saya minded banget dengan produk supabu. Lanjut ya, untuk yang mungkin teman-teman yang mau ada azan boleh boleh dalam hati bahwa memperhatikan, tapi kita karena waktu ya kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama adalah dari Pak Anugrah, Dr. Oscar. Ada pasien wanita hamil 6 bulan, umurnya 34 tahun. Keluhannya itu sinusitis, ambeien, dan emah Dok. Jadi dia mesti apa? Dia udah 6 bulan berarti boleh ya. Sinusitis, ambeien, emah. Usia 34 tahun. Pasti perempuan Dok. Karena hamil. Sudah hamil ya Bu? Berapa bulan? Iya, 6 bulan. 6 bulan ya? Iya. Ya.
Jadi nanti setelah lewat dari 6 bulan ya, untuk sakit mahnya ya, usahakan ibu hamil tersebut tidak minum kopi, tidak makan pedas ya, tidak makan yang asam-asam supaya dinding lambungnya tidak teriritasi. Kemudian makan buah-buahan seperti bengkuang ya, pepaya ya. Jadi kemudian untuk sakit mahnya sementara minum obat mah yang umum aja Bu ya. Boleh boleh minum promah cair sehari 3 kali 1 sendok makan. Itu dari obat medisnya ya. Sehari 3 kali 1 sendok makan ya. Kemudian ditambahkan omeprazol 1 hari sekali. Kalau udah 6 bulan nggak apa-apa ya. Minum omeprazol sehari sekali, tapi jangka pendek aja minum omeprazolnya. Jadi hari ini minum, 2 hari lagi baru minum lagi omeprazolnya. Kalau obat promah cairnya sehari 3 kali 1 sendok makan, nggak apa-apa ya. Nanti kalau lambungnya sudah teratasi dengan baik, minum supabu beta 4 kali 1 Bu. Nah, supabu beta ini dia nanti akan supabu beta ya, dia akan membuat ibunya tidak gampang sakit seperti di slide tadi ya, meningkatkan imunitas ibu hamil. Kemudian membantu pertumbuhan janin ya, nanti janinnya jadi kuat, jadi tinggi dan cerdas karena supabu beta ini gambar emas dia untuk struktur sistem saraf pusat untuk otak ya. Dan sekaligus bonusnya supabu beta ini dia menyembuhkan hemoroid, memperbaiki ya. Jadi selama 2 minggu tidak minum supabu dulu ya, minum obat mah dulu aja, concernnya memperbaiki dinding lambung dulu, yaitu dengan merubah jenis makanannya menjadi makanan yang sehat ya, tidak makan makanan gluten. Jadi sarapan pagi itu tidak roti gluten ya, tidak makan gluten ya. Sarapan pagi itu makannya nasi ya, atau itu Bu gandum yang utuh ya. Rolled oat ya. Iya. Rolled oat. Iya. Bukan Quaker oat. Rolled, tulisannya rolled, ROLLED. Oke. Jadi rolled oat. Jadi biji gandumnya tuh utuh Bu, nggak rolled oat. Rolled oat. Ya. Itu ada di supermarket ya. Tapi itu sih hanya itu supaya nggak gemuk aja ya. Kalau mau makan itu cukup ditambah air, dimasak 5 menit pakai air matang, dipanasin sampai mendidih 5 menit, diaduk-aduk ya secukupnya. Sesudah adem ya makan ya. Jadi supaya apa? Supaya tidak terlalu tinggi kadar gula dalam tubuhnya ya. Itu sehat ya makan. Jadi sementara selama 2 minggu Bu, makanya hanya untuk karbohidratnya hanya boleh nasi, tidak boleh gluten. Sesudah 2 minggu karbohidratnya boleh selang-seling antara nasi dengan oat ya. Itu. Oat itu manfaatnya banyak kok Bu. Dia bisa menjaga kadar kolesterol tubuh kita. Yang penting pakai cairannya tuh jangan susu. Cairannya tuh pakainya air putih. Oh iya. Karena susu kan mengandung lemak. Makanya saya bingung. Orang pengen kurus tapi makan oatnya pakai susu. Nah, susu kan ada lemaknya ya. Terus ada yang susu pakai gula lagi. Iya, ada gulanya di saat terus pakai garam. Nih, cobain deh. Oat cuma pakai air putih, enak kok rasanya. Bahkan saya pernah nyoba Bu, oatnya mentah-mentah. Maksudnya bukan mentah ya. Nggak dikasih air, saya makan dalam kondisi biji-biji begitu, biji pipih, biji ancuran gitu. Saya makanin, enak juga. Ya enak beneran ya. Jadi kalau mau kurus gitu ya. Ini kembali kepada ibu hamil tadi ya. Jadi cara makan gitu Bu. Jadi selama 2 minggu konsentrasinya sembuhkan dinding lambungnya dulu, makan yang sehat, sumber karbohidrat dari nasi, tidak makan gluten. Gluten itu apa contohnya? Bakmi, roti, ya roti putih, ya itu gluten ya tidak makan yang gitu-gituan. Ya selama 2 minggu, kemudian makan buah seperti bengkuang, pepaya supaya perutnya adem ya. Sesudah 2 minggu, ya boleh makan biasa lagi, ya. Selang-seling antara nasi dengan oat sebagai sumber karbohidratnya dan minum supabu beta sehari 4 kali. Itu Bu caranya. Ya, Dok, di sini kan ada emah, Dok ya. Apakah emahnya ibu hamil ini tidak bisa dikasih alfa, Dok?
sementara ini saya sih rekomendasinya itu. Kalau misalkan mau Oh, dikasih, kalau mau dikasih alfa sebagai penambah boleh, nggak apa-apa. berarti sebenarnya untuk Supahabu ini gampang. A, B. A itu sebelum makan, B setelah makan. Gitu ya dok ya? Ya, Alfa, beta. jadi kalau misalkan selama 2 minggu pertama konsentrasinya menyembuhkan lambungnya Bu, ya disisipkan alfa, boleh nggak Ya. apa-apa. Habis makan nasi minum alfa 2 butir, cukup 2 butir aja, ya udah. Siap. Baik Sehari dokter. 2 butir. Sehari 2 butir. Oke, saya catat. Kemudian pertanyaan dari Ibu Rini. Ya, dari Ibu Rini dok. Selamat pagi, Dokter Oscar. Pasien saya bapak-bapak, usianya 50 tahun. Beliau menderita diabetes dengan catatan medis sebagai berikut: GDS 349, tensi 130/100, kolesterol belum diukur lagi. Yang terakhir itu kolesterolnya 160, asam urat 8. Penyakit lain adalah asam lambung. Supahabu apa yang harus diminum ya dok? Pertanyaan dari Bu Rini. Gimana dok? Kolesterolnya berapa tadi? Maaf. Kolesterolnya 60, asam uratnya 8. Kolesterolnya 60. 160. Oh, 160 ya. Asam uratnya? 8. Ya, kemudian tensinya? Tensinya 130/100. Usianya? 50 tahun. 50 tahunan dok. 50 tahun ya Bu? Ya. Yang mau ditanyakan? Supahabu yang harus diminum yang mana ya dok? Itu. Jadi dosisnya. Jadi Supahabu sama dosisnya. Ya. Pertama, pasien ini mesti banyak minum. Kemungkinan kurang minum Bu, pasien ini. Oke. Nah, kemudian selama 3 bulan minumnya alfa dulu. Alfa aja selama 3 bulan. Alfa. Oke. Rutin ya. Rutin ya. Oke. Alfa sehari 4. 2 siang, 2 Oke. selama 3 bulan ya Bu, ya. 3 bulan. Nanti kalau asam uratnya sudah turun, ya, alfa boleh di stop sesudah 3 bulan. Kalau asam uratnya sudah turun, alfa boleh di stop. Minum beta 2 kali sehari. Oke, baik. Setelah? Kenapa? Saya ulangin. Selama 3 bulan pertama, minum air putih harus cukup. Minum air putih itu 3 liter, 2,5 sampai 3 liter. Ya. Nah, itu 1 hari ya. Kemudian makan alfa 2 pagi, 2 malam sesudah makan. Oke. Selama 3 bulan ya Bu. Ini tadi beta atau alfa dok? Alfa. Alfa. Ini asam urat kan? Beta dok. Yang asam urat. Alfa. Alfa berarti. Oke. Nah, sesudah 3 bulan, ya, alfanya stop, minum beta 2 kali sehari. 2 kali 1. 2 kapsul. Oke. Ya, 2 kali 1 itu artinya siang 1, malam 1. Baik dok. Oke. Nah, Bu Yuli tahu nggak kenapa saya gantian alfa kemudian beta? 1, pasien ini kan asam uratnya tinggi, ya. Jadi alfa ini dia dipakai untuk menetralisir kadar asam urat di dalam darahnya dulu, Bu Yuli. Dengan dia minum yang banyak selama 3 bulan, harapannya badannya tuh ibarat seperti dibilas. Pembuluh darahnya diperbaiki dulu strukturnya, ya. Kemudian kadar keasaman di dalam tubuhnya dinetralisir dulu. Nah, sesudah 3 bulan kita perbaiki fungsi ginjalnya. Nah, fungsi ginjalnya dengan apa? Dengan beta. Gitu. Kenapa harus diberikan beta? Jadi itu ada alasannya gitu, ya. 3 bulan pertama pakai alfa untuk menetralisir dulu tuh kadar asam di dalam tubuhnya, ya. Setelah 3 bulan, alfa boleh di stop, kita ganti beta. Beta 2 kali. Kenapa kok ganti? Kenapa nggak barengan? Supaya tubuh dia jangan terlalu banyak albumin dulu. Oh iya. Karena apa? Karena asam uratnya tinggi. Asam uratnya tinggi ya. Nah, kenapa orang ini bisa mengalami asam urat? Kenapa mengalami asam urat? Karena fungsi ginjalnya sudah menurun. Nah, beta memperbaiki fungsi ginjal. Tapi kalau kita mau memperbaiki fungsi ginjal dengan beta,
tidak dengan dosis yang tinggi, tapi dosis yang cukup 2x1 namun jangka panjang. Itu ceritanya. Oke, baik dok. Selanjutnya dok, ini ada pertanyaan dari Pak Yusef. Ini ada kliennya setelah kemoterapi sebaiknya diberikan supahabu apa ya dok? Kemudian dosis dan aturan minumnya seperti apa? Setelah kemo dok? Setelah kemoterapi ya? Ya. Setelah kemoterapi sebaiknya diberikan alpha plus sehari sekali. Ya. Ya. Kemudian diberikan beta sehari 1 atau 2. Beta 1 atau 2. Berapa lama dok? Alpha plus kurang lebih 1 bulan. Ya. Nanti setiap hari ya. Kurang lebih 1 bulan. Nanti kalau udah 1 bulan, alpha plusnya boleh 3 hari sekali, Bu. Oke, baik dok. Kemudian beta tetap sehari 2, 1 atau 2. Betanya tetap jangka panjang. Oh, baik. Ini ada pertanyaan dari Ibu Melda. Kalau untuk saraf neuralgia trigeminal bisa nggak ya dok untuk dengan menggunakan supahabu ini? Usianya Bu Melda 50 tahun, perempuan 50 tahun. Ya. Neuralgia trigeminal. Jadi saraf trigeminalnya mengalami nyeri-nyeri saraf ya, mengalami pertama ya perlu dilakukan scan cervical. Jadi saran saya bukan scan, maaf, MRI. MRI ya. Ya, saran saya yang pertama dilakukan MRI cervical, MRI tulang leher ya, MRI. Kemudian kalau misalkan ditemukan adanya suatu stenosis atau bulging, misalkan adanya suatu bulging, dilakukan fisioterapi. Saran saya itu. Sambil diberikan supahabu beta, urutannya MRI tulang belakang, tulang leher. Kemudian kalau ditemukan adanya suatu bulging, datanglah ke dokter rehabilitasi medik dan lakukan fisioterapi. Ikuti program fisioterapi dari dokter rehab medik. Untuk suplementasinya dibantu dengan supahabu beta 3x1. 3x1 ya dok? Ya Bu. Lama 3 bulan, 6 bulan? 3 bulan. 3 bulan. Nah, ditambah ya. Neurobion Forte. 1x1 atau 2x1. Baik dok. Terus untuk trigeminal pain-nya ya, kalau benar-benar sakit boleh, kalau benar-benar sakit ya boleh ditambahin paracetamol tablet sekali-sekali aja bila perlu. Ada alergi paracetamol nggak pasiennya? Kalau nggak ada, obat anti nyerinya pakai paracetamol aja. Itu anti nyeri yang relatif aman, paracetamol atau Panadol atau Sanmol gitu ya. Baik dok. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Marta. Izin bertanya, apakah suplemen ini bisa membantu untuk penderita kanker jenis apa saja? Jadi ada pertanyaannya seperti itu. Ya, pertanyaannya bagus ya. Jadi untuk breast cancer atau kanker payudara, kemudian kanker usus, ya, dan satu lagi kanker kulit. Kenapa? Nah, kenapa? Yaitu tadi, ya kan ada B3-nya. Tadi kan untuk kulit ya. Jadi dengan mekanisme dia merusak selain ada B3 ya, dia juga ada kandungan zat yang dia di dalam gamatnya itu yang dia bisa menghancurkan inti dari sel kanker. DNA-nya sel kanker yang dirusak. Sehingga sel kankernya itu kalau intinya rusak ya dia akan nggak bisa berkembang, ya dia mati. Nggak beranak. Sel kanker itu yang kita takutin kan beranak, Bu. Beranaknya cepat sekali sel kanker itu. Seperti kalau hewan itu kayak tikus gitu. Ya, betul. Dok, dosisnya sama ya dok? Alpha 3x5 ya, 555 sama beta ya? Oh, untuk breast cancer, sel kanker, sehari beta 5 ya, alpha 10. Oh, beta 5, alpha 10 ya. Sama seperti teman saya waktu itu, alpha 10. Alpha 10, beta 5.
Kemudian ada pertanyaan berikutnya, apakah alfa dan beta bisa menyembuhkan herpes? Kemudian dosisnya berapa? Ini dari Pak Edi. Pak Edi ya. Ya. Pak Edi pertanyaannya bagus ya. Jadi alfa maupun beta, Pak Edi, dua-duanya memiliki sifat sebagai antiviral, antivirus alamiah, yaitu gamma emas memiliki potensial sebagai antivirus. Bahkan untuk pasien HIV, Ibu Yuli, pasien-pasien HIV itu kalau dikasih supabu beta, dia virusnya itu akan terkendali. Dia jadi nggak cepat terinfeksi macam-macam dan akhirnya mati, meninggal orangnya. Ya, jadi bagus itu dikasih beta. Nah, kembali kepada herpes ya. Jadi tentunya pasien herpes itu bisa diberikan supabu alfa ya. Alfa plus sehari sekali. Kalau alfa yang biasa sehari 15. Oke. Ya. Alfa yang biasa. Oke. Gitu. Jadi alfa yang kapsul sehari 15 selama 2 minggu. Oke. Nah, kemudian pasien herpes itu tetap mandi ya. Namun air mandi jadi kalau ada yang ngajarin, oh jangan mandi, itu salah ya. Jadi pasien herpes itu tetap mandi dengan catatan air mandinya dicampur dengan detol cair, detol yang buat campuran air. Nanti setting yang buat campuran air, detol cair. Pasien tetap mandi, kemudian sabun untuk pasien herpes nggak boleh pakai sabun batangan, harus sabun cair. Kenapa? Karena sabun batangan dia habis gosok-gosok badan, dia taruh, ntar yang di rumah yang lain pakai itu sabun, ya kena ketular. Dan anduknya juga dijemurnya terpisah, ya nggak boleh dulu. Bisa kamar dulu, taruh di kamar yang sendiri, kemudian banyak minum air putih, makan buah yang cukup sehari, digugat aja, dimaksimalkan untuk supabu alfanya. Gitu. Oke, baik dok. Selebihnya pemberian antiviral dari dokter. Oke, baik dok. Pertanyaan berikutnya untuk pertanyaan dari Pak Rivo Putra Piliang. Pak dokter mau bertanya, untuk penderita ginjal yang sudah cuci darah dosisnya berapa dok? Oh iya, terima kasih. Untuk yang sudah cuci darah dosisnya sehari ganti-gantian aja alfa atau beta ya. Karena pasien cuci darah ini ya pasien cuci darah ini mereka memerlukan albumin, tapi kita juga tidak bisa memberikan albumin terlalu banyak karena beban ginjalnya udah tidak bisa untuk yang berat ya. Jadi diberikan albumin sehari 1 alfa, besok 1 beta. Yang penting rutin. Oke, siap. Nanti kalau ternyata cuci darahnya berkurang, yang tadinya seminggu 2 kali, nanti dikurangin seminggu sekali. Nah, ya betanya boleh 2. Jadi hari ini minum alfa, besok minum beta tapi 2. Gitu. Cara ngakalin. Oke. Berarti yang dibanyakin betanya ya dok? Betul. Karena beta juga bisa memperbaiki fungsi ginjal. Oke, baik dok. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Agung. Selamat siang dokter dan Bu Yuli. Supabu untuk prostat, apakah ada efek sampingnya? Sebab obat prostat Duodat efek sampingnya bikin hidung mampet dok. Thanks. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Jadi supabu beta bisa ya, dia membantu mengecilkan prostat. Pemberiannya 1 hari 1 gram. Jadi gamatnya itu harus 1 gram. Kira-kira 4 sampai 6. Jadi minumnya supabu beta sehari 6. Bukan 6 langsung minum ya. Ini nanya bapak-bapak kan ya. Oke, iya. Pagi 3, siang 3, sore malam 3 gitu ya dok. Lebih bagus. Ya, jadi siang 3, malam 3 gitu. Oke. Jadi gini, minumnya rutin ya. Jadi minum rutin ya, kemudian hindari yang bisa makanan-makanan yang bisa memicu pembesaran prostat. Gitu. Contohnya dok? Contohnya makanannya tadi? Ya, makanan laut ya. Oh, oke, baik. Lanjut dok, pertanyaannya masih banyak. Iya, ini dari Ibu Tini. Dok, Bu, ini satu ada lagi Bu, makanan yang bisa memicu pembesaran prostat omega 3. Jadi tidak makan omega 3, tidak makan salmon, ya, tidak makan. Oke, jadi yang pembesaran prostat tidak makan itu. Oke, baik dok.
ini luar biasa ya, dengan pengetahuan dari dokter itu ternyata omega 3 itu enggak untuk semuanya, ternyata untuk yang prostat juga tidak boleh. Oke, lanjut, pertanyaannya masih banyak, ada 23 pertanyaan lagi. Dok, ini ada pasien punya kista, sudah diangkat tapi tumbuh lagi. Dokter sarankan untuk diangkat lagi. Sekarang kondisinya sangat lemah, dua kakinya juga bengkak. Harus minum apa ya dok? Kemudian dosisnya berapa? Jadi orang kista tapi tumbuh lagi untuk operasi lagi, tapi kondisinya sangat lemah, kakinya bengkak. Nah itu minum apa dok? Ini pertanyaan dari Ibu Tini. Ya, Bu Tini, pasiennya ini usia berapa? Nggak terinfo ya? Oh, enggak dok. Ini aja secara garis besar aja dok. Masalah saya tidak tahu ini kistanya kista apa ya. Ya sudah. Di kandungan ya rata-rata itu. Usia sekitar 45. Kita nggak tahu laki atau perempuan pasiennya. Perempuan ya Bu Tini ya. Coba. Boleh dibuka speakernya Bu Tini? Oh perempuan, udah. Soalnya nanti kalau dibuka nanti lama dok, perempuan. Pertanyaannya banyak. Oh siap. Pertanyaannya banyak tuh pasien yang lain. Oke. Jadi gini Bu Tini, kuncinya kalau yang kista, tentunya kista itu memang harus diangkat sama kantongnya. Ya, operasi perlu diangkat sama kantongnya untuk pasien-pasien kista. Operasi ya diangkat sama kantongnya. Kemudian kita berikan supabu beta Ibu Tini untuk mencegah supaya kista itu tidak mengalami residif, tidak mengalami pertumbuhan kembali, mencegah pertumbuhan tumor-tumor lainnya. Kemudian pasiennya Ibu Tini itu tolong cek dia ada di dalam darahnya ada HPV nggak, mengandung terinfeksi HPV nggak. Kalau seandainya tidak, ya cepat-cepat vaksin anti HPV. Itu loh Bu Tini, Bu Yuli, vaksin anti kanker serviks. Namanya anti HPV, ya. Jadi kalau tubuh seseorang itu dia terinfeksi virus HPV, pada beberapa kondisi memang kadang-kadang pada wanita bisa ada andil memicu terjadinya itu, walaupun tidak secara langsung ya. Misalkan ada yang menyanggah, wah nggak mungkin, apa dasarnya itu dan segala macam. Tapi itu ada jalur tertentu, jalur di mana infeksi virus HPV itu dia bisa secara bertahap menggerogoti tubuh kita, tubuh pria pun juga bisa kena terinfeksi HPV, Bu. Pria juga bisa. Jadi vaksin anti kanker serviks itu sebenarnya bukan cuma buat perempuan, buat pria itu penting. Pria juga penting supaya apa? Supaya tidak terkena kanker kanker saluran pipis, saluran kencing. Karena kalau dia terinfeksi virus HPV, seorang pria, dia bisa terkena kanker saluran kencing, saluran pipis. Penisnya bisa membesar, dia bisa bentuknya seperti kol, waduh pipisnya susah, ya, pakai kateter, gitu kayak gitu. Jadi pasien ini cek dulu ada HPV nggak, kalau nggak ada vaksin, ya, kemudian berikan supabu beta 1 hari 4 atau 6. Oke, baik dok. Untuk Pak Anugrah, coba Pak Anugrah, saya udah pertanyaan Pak Anugrah yang pertama sudah saya bacakan. Tapi kalau ada yang terlewat, tolong ini lagi Pak. Jadi ketik lagi di bawah nanti saya bacakan. Karena pertama kali yang saya bacakan adalah pertanyaan Pak Anugrah. Nanti bisa dicek ya, untuk bisa dicek karena nanti sebentar lagi Pak Todi, ini keren banget Pak Todi ketika selesai Zoom biasanya langsung di YouTube. Jadi silakan untuk ini mendengarkan Zoom YouTube-nya. Oke. Pak Anugrah tadi sudah saya baca pertanyaannya. Oke, pertanyaan berikutnya itu ada dari Bapak Winarko. Dok, saya penderita ankilosis sponditis leher kaki. Itu pasti pertanyaannya sebaiknya minum apa? Dosisnya berapa? Penderita ankilosis spondilitis mungkin bukan sponditis, spondilitis. Mungkin maksudnya Pak Winarto, ankilosis spondilitis, ankilosis spondilitis ya. Jadi lehernya kaku ya. Jadi Pak Winarto, pertama MRI tulang belakang untuk melihat ada nggak saraf kejepit pada tulang belakang ya. Yang kedua, Pak Winarto periksa kadar kolesterol, periksa lab. Ke lab boleh, lab rumah sakit boleh ya.
lab seperti laboratorium Prodia, Biomedika, ya nggak apa-apa saya sebutkan ya, atau lab-lab Iya. apa Permata ya, ya Permata bukan namanya, pokoknya lab-lab yang dikenal besar ya Pak Oh, Winarko. iya. Nah, periksa kadar kolesterol sama kadar ini apa namanya kekentalan darah. Bilang aja sama petugas labnya, saya mau periksa kadar kolesterol sama kekentalan darah, gitu ya. Sementara Pak Winarko lakukan itu MRI tulang leher, MRI tulang leher ke bagian radiologi rumah sakit, kemudian ke labnya cek kolesterol dan kekentalan darah, ya. Kalau udah ada hasilnya, Pak Winarko bisa ke bagian fisioterapi untuk di fisioterapi, ya. Apabila ada yang saraf yang kejepit atau ada yang kaku gitu ya. Nah, apabila ada pengentalan darah bisa diberikan subabu beta, dosisnya sehari 6. Kemudian kurangi yang manis-manis dan kurangi makanan yang berminyak serta berlemak Pak Winarko, seperti misalnya nasi padang ya, makanan jajan gorengan, minum-minum manis ya, susu gula aren ya itu kan manis ya, susunya ada lemak, pakai gula aren manis ya, nah itu juga salah satunya juga bisa membuat darah menjadi kental. Jadi kita mau tahu kaku lehernya ini ya dari mana ya. Jadi kalau misalnya dari fisioterapi ternyata tidak ada perbaikan ya, masih belum dalam 3 bulan ya, dipertimbangkan tindakan radiofrekuensi. Jadi dilakukan tindakan radiofrekuensi oleh dokter spesialis saraf Pak Winarko. Gitu. Sementara ankilosis spondilitisnya dilakukan seperti itu dulu ya. Jadi ke fisioterapi, ke dokter rehab medik ya untuk dilakukan penanganan dulu selama 3 bulan. Kalau misalnya tidak ada perbaikan atau bisa disebut sebagai gagal terapi, dilakukan tindakan RF. Nah, RF itu bisa diulang 6 bulan kemudian dan dia akan bertahan selama 3 tahun untuk mengurangi nyerinya. Kalau diperlukan ke dokter bedah saraf akan dilakukan tindakan yang sesuai. Oke, baik dok. Dok, ada pertanyaan dari Ibu Siti, mungkin Pak untuk Pak Anugrah mohon untuk diketik ulang ya Pak pertanyaannya, karena tadi saya udah baca, cuman ini katanya ada yang hamilnya belum, sinusnya belum. Mohon diketik ya Pak Anugrah ya, mohon maaf Ya. kalau terlewat, tapi tadi sudah. Ya, kalau untuk ibu hamil, itu untuk sinusitisnya sementara tidak diapa-apakan dulu ya, karena mempertimbangkan kehamilannya ya. Paling Bu, untuk sinusitisnya itu dikasih obat atau dilakukan ini Bu, fisioterapi dengan ini uap. Jadi fisioterapi dengan uap ya di bagian fisioterapi. Jadi ke bagian datanglah ke rumah sakit ke namanya bagian fisioterapi untuk sinusitisnya. Jadi hanya diuap ya untuk supaya tidak ini supaya lendir-lendir di dalam rongga sinus ini encer dan keluar ya, harapannya begitu. Karena kalau ternyata ada penyempitan, ada infeksi dan perlu dilakukan pengurasan itu nanti oleh dokter THT dengan tindakan operasi. Tapi nanti yang penting concernnya adalah menyelamatkan kehamilannya dulu. Itu Pak Anugrah. Oke, baik. Untuk pertanyaan dari Ibu Siti Muayana. Seperti ini dok. Jadi assalamualaikum dok. Saya mengalami sakit pinggang sebelah kanan sampai ke kaki atau tumit. Hasil ronsen dari dokter spesialis saraf, saya mengalami penyempitan saraf pinggang. Apakah saya bisa sembuh dengan mengkonsumsi subabu beta? Lalu bagaimana cara saya mendapatkan produk subabu beta? Terima kasih. Nah, Ibu Siti Muayana ini mesti menghubungi Ibu mendapatkan informasi tentang Zoom ini dari mana. Tapi untuk yang sakit pinggangnya itu dokter yang menjawab. Kalau untuk mendapatkannya itu sudah saya jawab. Monggo dok, silakan. Ya, untuk mendapatkan bisa melalui saya. Enggak. Oh, jangan dok. Enggak, saya bercanda Bu. Oh iya, soalnya nanti malah wah. Enggak, saya bercanda. Bercanda Bu. Iya, saya juga bercanda dok. Soalnya tegang nih, ada yang pertanyaannya kelewat katanya. Ya, tapi nggak usah nanti ditanyakan lagi. Perasaan saya udah saya urut sih, tapi next lah dok. Ini untuk
baca, nanti yang lainnya belakangan. Ibu Siti, kenapa balik saya? Karena saat ini saya berada di kantor Supahabu, di belakang saya ada banyak produk Supahabu. Oh, Bercanda-bercanda ya. Ini saya lagi di kantor Supahabu ya. Jadi ya itu untuk mendapatkannya bisa melalui yang mengundang Ibu Siti ya. Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti, saya jawab dulu ya. Jadi untuk sakit pinggang yang sampai sebelah kanan sampai ke kaki, pertama Ibu Siti hasil ronsen ya mengalami penyempitan saraf pinggang. Jadi Ibu Siti tolong dilakukan pemeriksaan lanjutan namanya pemeriksaan MRI. MRI tulang pinggang ya untuk dinilai derajat kejepitnya, level penjepitannya. Ya, langkah pertama MRI tulang pinggang Bu Siti. Langkah kedua, kalau sudah keluar hasilnya, Ibu Siti berkonsultasi ke dokter bedah saraf. Bukan langsung dibedah ya, nanti ke dokter bedah saraf Ibu Siti akan dievaluasi apakah bisa untuk fisioterapi dulu. Biasanya akan dokter bedah saraf akan memberikan instruksi fisioterapi dan konsul ke dokter rehab medik. Nanti akan dilakukan terapi dulu selama 3 bulan. Kalau 3 bulan tidak ada hasil, nanti akan dilakukan tindakan operasi Ibu Siti. Gitu. Itu langkah terakhir. Operasi adalah langkah yang terakhir. Jadi yang pertama MRI dulu untuk menilai derajat kejepitnya. Kedua, ke dokter bedah saraf. Nanti dokter bedah saraf akan baca hasil MRI-nya, akan lihat, oh ini derajat sekian, oh masih bisa dilakukan fisioterapi dulu, dicoba fisioterapi dulu. Kemudian Ibu Siti akan dikirim oleh dokter bedah saraf ke dokter rehab medik. Nanti dokter rehab medik akan menentukan program terapinya apa aja ya selama 3 bulan. Setelah 3 bulan dievaluasi. Dievaluasi itu maksudnya dinilai kembali. Sudah perbaikan belum? Di MRI ulang. Kalau di MRI ulang, oh ternyata sama sekali nggak, atau hanya perbaikan sedikit, ya sudah dilakukan operasi Ibu Siti. Oke. Kalau Supahabu betanya, Ya. Supahabu apa yang diminum ya bisa. Apakah bisa sembuh? Jadi kombinasi ya Bu Siti, fisioterapi dengan Supahabu beta. Tindakan fisioterapi dengan Supahabu beta. Sehari dosisnya berapa? 4 aja Bu Siti. 2 siang, 2 malam. Minum selama 3 bulan. Nanti Bu Siti akan merasa kok setelah 1 bulan itu akan banyak perubahannya. Yang penting minumnya setiap hari. Oke, baik Dok. Oke, jadi ini ada pertanyaan dari Ibu Marta. Ya, Ibu Marta, ini pertanyaan pertama, apakah suplemen ini bisa membantu penyembuhan untuk penderita kanker? Kankernya jenis apa saja? Tadi sudah dijawab Dok, supaya tidak double-double penjelasannya. Terus kemudian yang kedua, untuk usia 43 tahun, berapa dosis yang diminum untuk penyakit, untuk hipertensi, asam lambung, kolesterol, dan asam urat? Lengkap nih Dok. Ya. Jadi tadi kan ada ini direct Dok. Pertanyaannya direct ke saya. Ini dari Bu Marta. Jadi dia menanyakan tentang kanker. Kalau kanker kan sudah dijawab tadi. Kemudian yang pertanyaan kedua, untuk usia 43 tahun, berapa dosis yang diminum untuk hipertensi, asam lambung, kolesterol, dan asam urat? Tapi di sini tidak disebutkan angkanya. Oh ya. Jadi kalau untuk hipertensi minumnya Supahabu alfa ya. Supahabu alfa 3 kali 1 ditambah beta sehari 2 untuk hipertensi. Ya, obat hipertensi jangan langsung dilepas, biar dokter yang melepas berdasarkan evaluasi setiap 1 bulan. Jadi alfa 3 kali 1 ditambah beta 2 kali 1. Itu untuk hipertensi. 1. Berikutnya untuk apa, Bu? Hipertensi, asam lambung, kolesterol, asam urat. Kalau asam lambungnya tinggi sama ya, minum alfa aja sehari 3 sampai 6. Kalau asam lambung ya. Jadi alfa 1 hari 6. Sehari 3 sampai 6. Jadi 3 kali 1 sampai 3 kali 2. Kalau untuk asam lambung. Jadi kalau mau cepat sih 3 kali 2 ya. Pagi 2, siang 2, malam 2. Atau siang minum 3, malam 3. Itu kalau mau cepat ya. Kemudian Bu, kolesterol? Ya. Kalau kolesterolnya tinggi ya,
kolesterol tinggi bisa dibantu dengan beta, ya, beta 3x1, ya. Kenapa beta? Seperti kita bahas tadi, dia akan mengubah lemak menjadi energi yang siap pakai. Ya. Jadi kita kasih beta, gitu Bu. Oke. Untuk asam urat tadi dok, nggak boleh beta ya dok? Boleh. Kalau yang beta sehari 3x1 cukup, atau sehari 4 beta. Tentunya kita harus jaga makan, jangan terlalu banyak nasi, kemudian rutin berolahraga itu juga tetap diperlukan, karena tidak mungkin hanya minum herbal kemudian kita berharap semuanya akan turun dalam waktu singkat. Tetap harus ada, semua saling melengkapi, harus ada olahraganya, ya, minum beta. Tentunya beda orang yang hanya olahraga tanpa beta dibandingkan orang yang olahraga dengan bantuan beta. Beda Bu. Orang olahraga dengan bantuan beta, kulitnya elastis, kulitnya awet muda, berat badannya lebih cepat turun, gitu. Kemudian tidak mudah lapar, ya. Kemudian pembakaran lemaknya lebih cepat yang orang sambil minum beta. Oke, dok. Ini pertanyaan dari Ibu Rini. Dokter yang pertanyaan di atas terkait dengan pasien Bu Rini tadi dok, itu setelah memperbaiki fungsi ginjalnya dengan minum beta 2x1 rutin itu selama berapa bulan? Apakah dengan ini otomatis kadar gula darahnya bisa turun ya dok? Mengingat GDS-nya itu 349 yang tadi gula darah tadi dok. Ya, jadi gini Bu, sebetulnya dosisnya kurang ya untuk menurunkan gula darah kalau beta hanya segitu, ya. Sebenarnya kalau untuk menurunkan gula darah, minum beta kurang lebih sehari perlunya 4 minimal. Tapi kita kan mempertimbangkan pasien ini ginjalnya sudah rusak. Kita nggak mungkin kasih beta sehari 4. Jadi kita pakai teknik, pakai cara. Contoh, orang yang muntah-muntah, nggak mungkin kita paksain makan satu piring harus habis. Jadi kita mesti makan sedikit. Begitu dia lagi enak lagi, mual lagi, ya udah jangan kasih dulu. Nah begitu, tungguin. Coba ya satu lagi ya, setengah jam lagi, 1 sendok lagi ya. Yang penting ada yang masuk gitu. Jadi pada pasien yang sakit ginjal ini ya, kita tidak memberikan beta pada dosis yang besar-besar, ya. Nah, untuk menjaga kadar gula darah supaya terkontrol, beta tetap diberikan sehari 2. Pasiennya pasien diabetes ini tetap dilatih untuk exercise, untuk olahraga, ya, karena olahraga itu membuat gula darah dipakai menjadi energi, gula darah dirubah, gula darah yang berlebihan dipakai menjadi energi, kemudian gula darah yang berlebihan juga dengan kita olahraga dia lebih mudah untuk masuk ke dalam sel, gitu. Berikutnya, dengan kita olahraga, insulin di tubuh kita juga dia yang tadinya tumpul, yang tidak mau menggandeng zat gula untuk masuk ke dalam sel, dengan kita olahraga, insulin ini jadi dia akan meningkat sensitivitasnya. Dia akan lebih mudah untuk menangkap gula untuk dibawa ke dalam sel, gitu. Jadi banyak manfaat olahraga sebetulnya bagi pasien diabetes. Nggak cuma sederhana olahraga ya, gitu. Nah itu harusnya si dokter menjelaskan. Satu ya, kadar gula berlebih dalam pembuluh darah akan dibakar untuk energi saat olahraga. Kedua, dia akan mengaktifkan insulin untuk menggandeng gula masuk ke dalam sel, ya, sehingga lebih mudah dipakai untuk metabolisme, gitu. Itulah pentingnya olahraga pada pasien-pasien diabetes. Jadi nggak sekedar udah olahraga rajin, ya nanti orang kan nggak ngerti olahraga bisa efeknya apa. Tapi bagi yang ngerti dia akan olahraga terus. Beda Bu, orang diabetes yang dia olahraga rutin ya, ini maaf ya, ereksinya bisa tetap kenceng, ya, kehidupannya seperti orang yang bukan diabetes. Oke dok, ya. Dokter Oscar kalau sudah mencapai ke situ jadi cerah. Oke dok, lanjut dok. Ini masih kita kasih waktu ekstra 10 menit dok. Ini ada pertanyaan dari Pak Muhammad. Ini apakah supabu bisa menghancurkan atau menghilangkan nyeri bahu? Mungkin ini pertanyaan ya Pak Muhammad ya. Nyeri batu tulisannya dok. Saya rasa apa ada nyeri batu? Mungkin maksudnya batu pada saluran kemih ya. Oke, iya. Atau nyeri bahu, nggak apa-apa dibahas terpisah ya. Kalau untuk menghancurkan nyeri karena batu nggak bisa ya, karena kalau memang ada batu saluran kemih, ada batu ginjal, tentunya batunya harus dipecahkan, Pak Muhammad Awab ya.
Jadi datang ke urolog untuk dinilai batunya sebesar apa. Jika diperlukan akan dilakukan tindakan tembak batu, yaitu dengan yang namanya ESWL. Nah, kalau yang dimaksud Pak Muhammad Awab adalah nyeri bahu, bisa pakai Supabu Beta. Supabu Beta sehari 3 kali, 3 kali 1 sesudah makan. Oke, baik dok. Lanjut dok, ini dari Pak David Kurnia, dok. Tadi menyampaikan Supabu Beta bisa untuk mata minus dan katarak. Pertanyaannya, dosisnya berapa ya dok? Oh ya, terima kasih Pak David. Ya, dosisnya sehari 3 sampai 4. Bentar ya, dos. Beta ya dok. Ya, dos sampai 1000 berarti 4 ya, sehari 3 sampai 4. Jangan kurang dari itu ya Pak David ya. Kalau sehari 1 mah nggak kurang ya. Jadi kalau misalkan nih Pak David merasa matanya kok udah mulai kurang ini ya, kurang terang ya, minum Supabu Beta sehari 4 Pak David. Caranya nggak usah 1 siang, 1 pagi, 1 siang, 1 sore, 1 malam. 2 siang, 2 malam aja langsung Pak David. Jadi cepat kan? 4. 2 siang, 2 malam. Oke, siap. Jangan lupa minum MX juga. Untuk Pak David maksud saya. Dok, ini ada pertanyaan dari Pak Regar. Siang dokter, istri saya mengalami kaki dan tangan kanan kiri mengalami sakit. Denyut dan panas itu digerakkan sakit semua. Umurnya 50 tahun, hasil cek tensinya 110/80, gula darahnya 164, kolesterolnya 164, dan asam uratnya 4,5. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih Bu. Mengalami denyut dan panas digerakkan sakit semua. Kaki dan tangan kiri mengalami sakit denyut panas umur. Oh ya udah. Ini diberikan ini dulu Bu, Pak Regar ya. Ini saya kurang jelas ya. Ini harusnya cek darah ini. Ya, maksudnya panas apa? Panas sensasi panas atau badannya demam. Ya. Kanan kiri mengalami sakit denyut dan panas digerakkan. Apakah ini maksudnya panas badannya berasa rasa panas atau ketika di suhu badannya mengalami demam? Panas apa ini? Panas kadang-kadang kalau saraf terkena suatu trauma atau rangsangan bisa seperti panas rasanya, sensasi panas. Jadi panas apa Pak Regar? Panas demam? Kemungkinan panas di anggota yang kena itu dok. Oh. Ya, coba kalau seandainya itu pertanyaannya itu dok. Ya, oke. Jadi Pak Regar, coba Ibu diberikan beta sehari 6. Ya. Beta sehari 6. Cara minumnya, sesudah makan siang 3, sesudah makan malam 3, Pak Regar. Minum air putih yang banyak, dinilai dalam waktu 1 minggu. Kalau banyak perbaikan, lanjut. Minum itu terus selama 3 bulan. Ya, jadi penilaiannya 1 minggu Pak Regar. Minum beta 1 hari 6, yaitu 3 siang dan 3 malam Pak Regar. Cukup ya Pak Regar ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Pak Anugrah dok, ini katanya ini pertanyaan pertama. Jadi ada pertanyaan terlewati, yaitu pria usia 51 tahun, berat badannya 76 kg, penderita gula darah, stroke, serta BAB dengan darah encer. Nah, pertanyaannya pasti bagaimana penggunaannya dengan Supabu. Jadi usia 51 tahun, kemudian cowok, laki-laki, beratnya 76 kg, menderita gula darah, stroke, dan pernah BAB dengan darah encer. Itu pertanyaan. Ya. Oke, ya. Ini diberikan Supabu beta, ya, beta sehari 4, 2 siang, 2 malam Pak Anugrah ya. Kenapa 4? Ya, karena kalau kurang-kurang nanti dia tidak cukup untuk bekerja sebagai misalnya memecahkan gula menjadi energi siapa ya. Sehari kasih 4 aja Pak Anugrah. Nanti pelan-pelan dikurangi dosisnya. Pak Anugrah pasiennya yang 51 tahun ini ya, apalagi berat badannya berat ya 76 ya. Sehari beta 4 dan sarankan untuk olahraga. Oke, baik. Jadi jangan terpaku hanya berapa besar dosisnya beta, tapi kita minum Supabu ditambah dengan olahraga, dengan pola hidup yang sehat kayak gitu. Nanti hasilnya maksimal.
Oke, masih dari Pak Anugrah, Dok. Ini ada pasien pria 58 tahun, berat badan 83 kg, keluhan hipertensi, sakit persendian, asam urat, rematik dan rematik. Terima kasih, Dok. Wah, Pak Anugrah ini rajin sekali. Sukses Pak Anugrah, semangat. Semangat Pak Nugra ya. Jadi Ya, banyak nih. ya, pertama pasien ini harus cek kolesterol ya. Saya curiga ini kolesterolnya tinggi ya. Jadi kenapa? Satu, berat 83. Kemudian dengan berat 83 pasien ini sudah mengalami hipertensi, berarti mengalami pengerasan pembuluh darah. Kemudian sudah mengalami sakit persendian. Jangan-jangan pasien ini obesitas, overweight atau obesitas. Ya. Orang yang mengalami hiperkolesterol ya kemudian tidak tertangani dengan baik, lama-lama akan memicu asam urat dan mulai mengalami kerusakan saraf, yaitu apa? Rematik. Jadi yang pertama, pasien ini perlu dicek kadar kolesterolnya. Kalau kolesterolnya tinggi, diberikan obat penurun kolesterol, ya, diberikan obat rosuvastatin. Cek kolesterol dulu ya. Kalau misalkan kolesterolnya tinggi, diberikan rosuvastatin, ya, 30 mg sehari sekali, ya, selama 2 bulan. Tentunya tetap pola hidup sehat, jangan cuma minum obat kolesterol tapi makannya nggak dijaga, jenis makanannya juga tidak dijaga ya. Maksudnya makanan nggak dijaga tuh gini, makannya nambah-nambah misalnya, ya. Terus makanannya tidak seimbang gizinya, maunya sate kambing ya, kemudian pakai rendang ya, kemudian pakai gitu-gitu yang berlemak, yang berminyak. Ya. Jadi harus seimbang makannya, gitu. Kemudian pasien ini perlu olahraga bertahap untuk menurunkan berat badannya. Olahraga bertahap yaitu Ibu tahu nggak yang seperti Orbitrix ya namanya alatnya ya. Jadi yang kita seperti jalan, tapi ada pegangannya. Pernah lihat nggak Bu? Ya, oke. Ya. Yang seperti berjalan begini ya kayak jadi kita ada jejak alatnya bisa kemudian ada pegangan yang maju mundur. Nah, kalau nggak salah itu namanya Orbitrix apa alatnya ya? Saya bukan nggak nge-gym jadi nggak hafal ya. Jadi pakai alat itu ya itu sangat cepat membakar kalori dan tidak membebani sendi lutut ketimbang lari ya. Kalau sepeda statis itu hanya bergerak hanya pinggul, betis, paha ya. Gitu. Tapi kalau yang alat itu tadi itu semua Bu, tangan, jantung, pundak semua bergerak ya. Jadi bakarlah kalori, batasi makanan-makanan berlemak dan berminyak, raih berat badan ideal, minum rosuvastatin 30 mg per hari selama 2 bulan, banyak minum air putih dan minum supabu beta sehari 4. Untuk yang ini, yang pasien pria 58 berat 83. Gitu. Udah saya rangkum. Oke, baik Dok. Dok, pertanyaan terakhir Dok. Masih ada 44 pesan masuk, tapi saya akhiri pertanyaan dari Oscar. Jadi Oscar bertanya ke Oscar. Oscar to Oscar. Ya, satu lagi. Dok mau tanya, untuk program menguatkan kandungan untuk persiapan hamil, karena tahun lalu habis berbulan dikasih apa ya Dok? Jadi untuk menguatkan kandungan, ini pertanyaan dari Oscar. Oscar terakhir Dok, karena kita udah banyak bonus waktu ini. Ya, terima kasih. Pak Oscar, jadi diberikan supabu beta 3x1. Oh oke, itu ya supabu beta 3x1. Oke Dok. Baik Dok, kita akhiri sampai di sini. Bu Yuli boleh tambah 1 atau 2 pertanyaan lagi? Oh, 1 atau 2 lagi. Oh, masih ada lagi nggak? Oh masih ada. Ini Pak Anugrah lagi. Pasien pria usia 50, ini sudah tadi ya. Ini pasien pria usia 51 tahun, berat 76 kg, penderita gula darah, stroke, BAB dengan darah, sudah lepas obat dokter, tapi dengan herbal, apakah herbalnya dihentikan? Bagaimana dengan supahabu? Terima kasih, Dek. Oh, terima kasih, Dok. Itu aslinya seperti itu. Ya, nggak apa-apa. Oh, jadi I. Maknanya jadi lain. Ya, jadi kita masih jadi muda, jadi kita D gitu. Tapi Dokter Oscar masih muda sih, ya. Bercanda Pak Anugrah ya. Bercanda ya Pak Anugrah ya. Nggak apa-apa. Ini Pak pria 51 berat 76. Oke. Ini pakai beta aja cukup. Kenapa bisa pakai beta? Karena beta dia itu tadi ya
dia merubah lemak menjadi energi siap pakai, merubah zat gula menjadi energi siap pakai, dia menjaga kadar gula dalam darah. Kemudian BAB dengan darah itu biasanya terjadi pada pasien yang ambeien, ya. Jadi beta ini bisa mengobati ambeien, Ibu Yuli, Pak Nugra, ya. Jadi satu beta aja sehari 4, ya. Pak Nugra, pokoknya pasien-pasien yang overweight disarankan olahraga, disarankan batasi makanan yang berlemak dan berminyak, batasi ya. Kemudian rubah menjadi pola hidup yang sehat, stop minuman manis, ganti minuman manis menjadi hanya air putih. Kalau mau minum teh ya teh tanpa gula, mau minum kopi tanpa gula. Olahraga yang rutin, bakar kalori, banyak minum air putih, turun kok berat badannya. Stop yang berlemak, dibantu supabu beta. Itu nanti bagus banget perkembangannya dalam satu bulan aja. Kita nggak usah ngomong lama-lama. Nah, nanti begitu 1 bulan berhasil, tinggal lanjutkan cara yang tadi. Gitu. Oke, baik Dok. Waktunya sudah cukup Dok. Ini pertanyaan berikutnya sudah di screenshot sama Pak Todi. Mungkin nanti kita bisa sampaikan di hari Rabu depan atau hari Sabtu. Bagaimana Dok? Boleh Bu, saya ikut. Oke Dok. Untuk terakhirnya Dok, untuk pesan-pesannya untuk kita semua, tapi sebelum dokter memberikan pesan-pesannya, ini banyak sekali yang mengucapkan terima kasih pada Dokter Oscar, luar biasa, tambah ilmu dan lain sebagainya. Nggak bisa baca satu-satu karena waktunya, Dok. Terima kasih banyak. Saya juga mengucapkan terima kasih, Dokter. Silakan untuk penutupnya, Dok, untuk bekal kita untuk memberikan pencerahan, ya. Ilmu itu kan cahaya, ya. Jadi supaya kita bisa lebih bercahaya lagi, memberikan terang lagi ke masyarakat Indonesia. Pesan dokter bagaimana, Dok? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih ya. Pertama kali saya sampaikan terima kasih dan penghormatan yang tidak terkira ya buat Bapak Ibu ya yang dengan sangat setia ya menyisihkan waktunya, menyempatkan diri untuk bersama mengikuti acara POS. Itu yang paling saya ingin sampaikan ya. Selebihnya pesan saya jagalah kesehatan. Semoga bisnisnya Bapak Ibu berkembang dengan cepat. Caranya ya kuasai betul-betul produk Supahabu untuk apa dan bagaimana gitu. Untuk apa, bagaimana. Misalnya, beta itu untuk apa? Oh, untuk sakit ini. Bagaimana? Cara pakainya gimana ya? Jadi untuk apa dan bagaimana gitu. Jadi saya menganggap semua keluarga besar Supahabu itu adalah saudara-saudara saya. Yang lebih usianya di atas saya adalah kakak maupun om ataupun tante saya. Yang di bawah saya anggap sebagai adik-adik saya. Jadi semoga kita selalu bisa terus memajukan Supahabu. Saya bisa terus mendukung pengetahuan bagi Bapak Ibu semua. Dan semoga bisa memberi manfaat bagi Bapak Ibu semua. Sehingga Bapak Ibu semua juga bisa memberi manfaat bagi dirinya sendiri, bagi kesejahteraan bisnisnya, dan memberi manfaat bagi orang-orang lain serta keluarganya. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom untuk Bapak Ibu semua. Oke, baik Dokter. Terima kasih banyak waktunya. Waktu kita juga ini kalau di Solo cerah sekali. Kemudian saya sudah pindah lokasi sehingga wifi saya lancar ya. Kemudian kalau untuk Bapak Ibu semua mohon maaf apabila ada pertanyaan yang terlewat atau ada hal-hal yang saya sampaikan yang kurang berkenan. Pada dasarnya, pada intinya saya ingin sharing, kami ingin sharing bahwa sakit itu nggak enak gitu aja. Sehat itu nikmat. Kemudian di Supahabu ini kita bisa sehat dan sejahtera bersama-sama. Jadi kita sehat, sejahtera dan bahagia bersama-sama Supahabu. Dan apabila tadi ada pertanyaan yang belum terjawab, nanti kita akan tanyakan di hari Rabu atau hari Sabtu. Nah, untuk sejahtera kita bisa mengikuti acara hari Senin, Sabtu, dan hari Kamis. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Terima kasih Pak Todi. Terima kasih Pak Suparno dan semua. Terima kasih Dokter Oscar. Terima kasih Bu Yuli, Pak Dokter, Assalamualaikum Dokter Oscar. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa buku 1.
Terima kasih Dokter Oscar. Terima kasih Bu Yuni, Pak Terima Dokter kasih buku Oscar, sakunya. Bu Yuni. Teman-teman. Semangat semua. terima kasih, semangat ya, semangat.